Baru saja melangkah keluar dari pengadilan agama setelah sidang cerai, telepon dari mantan ibu mertua berdering. Nanti biaya hidup R5 juta sebulan. Jangan lupa ya, kamu tetap harus kirim seperti biasa. Aku tertawa dingin, hanya menjawabnya dengan satu kalimat yang membuatnya langsung runtuh, benar-benar hancur. Namaku Kirana, usiaku 36 tahun. Orang bilang wanita di usia ini yang masih punya cukup kewarasan untuk keluar dari pernikahan yang busuk, adalah wanita yang terlalu kuat atau sudah terpojok hingga tak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Pagi itu cuaca Jakarta sangat panas dan lembab. Sinar matahari bulan Juni memantul di aspal, menyilaukan mata. Aku berdiri di depan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Di tangan masih tergenggam akta cerai yang bahkan belum sempat kulipat. Stempel merah yang baru dibubuhkan masih beraroma tinta. 6 tahun pernikahanku dengan Bima, akhirnya hanya tersisa menjadi 2 lembar kertas tipis. Orang luar yang melihat mungkin mengira aku sangat menderita. Tapi anehnya saat melangkah keluar dari pintu itu, yang pertama kurasakan adalah lega. Lega seperti baru saja melepaskan sebongkah batu besar yang menekan dadaku selama bertahun-tahun. Aku berdiri sejenak di anak tangga, memandangi arus kendaraan yang padat di jalan raya. Tiba-tiba benakku melayang pada diriku 3 tahun lalu saat aku masih sibuk bangun jam 5 pagi untuk memasak bagi seluruh keluarga mertuaku lalu bergegas berangkat kerja dan malamnya pulang untuk mendengar sindiran ibu mertua soal uang. Dulu aku berpikir asal aku berusaha sedikit lagi, bersabar sedikit lagi, keluarga akan damai. Tapi ada orang-orang yang semakin kita sabar, mereka semakin menjadi-jadi. Ponsel di dalam tas tiba-tiba bergetar, di layar tertera 2 kata. Ibu Wati. Aku menatapnya lama lalu tertawa hambar. Belum ada 10 menit sejak kami resmi bercerai, dia sudah menelepon. Aku menggeser layar untuk menjawab. Belum sempat aku bicara, suara cempreng yang kukenal langsung terdengar dari seberang. Kirana, surat-suratnya sudah beres. Kan, aku ingatkan dari sekarang ya. Mulai bulan depan, uang bulanan 75 juta tetap harus ditransfer tepat tanggal 5. Jangan kira sudah cerai bisa lepas tanggung jawab. Aku berdiri mematung di tengah trotoar yang ramai. Seorang ibu penjual tisu yang lewat sampai menoleh karena suaranya begitu keras. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Ibu bilang apa barusan? Aku sudah bilang jelaskan. Selama 6 tahun ini, setiap bulan kamu selalu kirim. Sekarang cerai pun tetap harus kirim. Aku ini sudah tua. Masa kamu tega membiarkanku kelaparan? Aku tertawa terbahak-bahak, tawa yang begitu dingin sampai aku sendiri merasa asing. 75 juta. Orang lain yang dengar mungkin mengira aku membiayai satu klan keluarga suamiku, tapi selama 3 tahun terakhir aku memang benar-benar mesin ATM bagi mereka. Dulu saat baru menikah dengan Bima, aku sudah punya sebuah apartemen kecil di Grogol, peninggalan orang tuaku. Aku bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan multinasional dengan gaji dan bonus yang tinggi. Sementara Bima hanya seorang tim leader IT biasa. Awal pernikahan, Ibu Wati selalu menggenggam tanganku. Mulutnya semanis madu. Bima bisa mendapatkanmu itu berkah untuk keluarga kita. Mulai sekarang ibu anggap kamu seperti anak kandung sendiri. Kalian kerja yang rajin ya. Nanti kalau ibu sudah tua juga tidak akan merepotkan. Waktu itu aku benar-benar percaya. Percaya sampai 3 bulan setelah pernikahan. Saat beliau menangis-nangis mengaku uang pensiunnya kecil, penyakit jantungnya kambuh, dan butuh uang untuk biaya hari tua. Tanpa ragu, aku mentransfernya RJ. Saat itu aku pernah bertanya pada Bima, Mas, apa kamu tidak merasa ibu butuh uang terlalu banyak? Bima hanya mengerutkan kening. Kan kamu mampu, Kirana? Bantu ibu sedikit, memangnya kenapa? Satu kalimat memangnya kenapa darinya berlangsung selama 3 tahun? Di seberang telepon, Ibu Wati masih belum berhenti. Kirana, aku beritahu kamu ya, perempuan yang sudah cerai itu tidak ada harganya. Apalagi kamu dicap meninggalkan suami. Kalau kamu tahu diri, bersikap baiklah pada keluarga ini. Siapa tahu nanti kamu masih punya jalan untuk kembali. Mendengar itu, aku tertawa lagi. Kali ini bukan tawa dingin, tapi tawa yang benar-benar lucu. Jalan kembali. Aku pernah menganggap rumah itu sebagai rumahku. Pernah mengeluarkan uang untuk merenovasi rumah tua mereka. Pernah melunasi utang adik Bima, Vino. Pernah membiayai adik perempuan Bima, Vira, kursus bahasa Inggris untuk studi ke luar negeri. Tapi saat aku demam dan dirawat di rumah sakit, Ibu Wati justru berdiri di depan pintu kamar dan berkata pada dokter, anak ini memang lemah dari kecil dok, bikin habis uang saja. Kalimat itu kuingat sampai sekarang. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu bicara dengan perlahan. Bu, ibu masih ingat 3 tahun lalu ibu bilang uang itu untuk biaya hari tua. Di seberang, beliau terdiam beberapa detik, tentu saja. Kalau begitu ibu ingat apartemen Vino yang di BSD City. Henning, aku bisa mendengar dengan jelas deru napasnya.
Kakakmu, kamu bicara apa? 8 bulan berturut-turut saya transfer uang ke ibu. Jumlahnya sama persis dengan uang muka apartemen Vino. Waktu tanda tangan kontrak, pihak developer bahkan salah kirim pesan konfirmasi ke nomor saya. Ibu pikir saya sebodoh itu? Terdengar suara perang di telepon. Sepertinya beliau menjatuhkan gelas lalu disusul suara panik. Siapa yang memberitahumu, Bima ya? Tidak ada yang memberitahu. Saya tahu sendiri. Aku berjalan pelan di trotoar. Suaraku datar. Ibu bilang butuh uang untuk hari tua, tapi ternyata mengumpulkan uang untuk anak bungsu ibu beli rumah. Ibu bilang uang pensiun cuma R3 juta. Tapi minggu lalu saya baru tahu ibu menerima lebih dari R juta sebulan. Belum termasuk uang sewa kontrakan. Kirana belum selesai bu, aku berhenti di bawah sebatang pohon trembesi besar. Sinar matahari menembus sela-sela daun, menciptakan bercak-bercak terang di aspal. Uang yang saya berikan selama 3 tahun totalnya hampir 3 miliar. Dari jumlah itu, berapa rupiah yang benar-benar ibu pakai untuk diri ibu sendiri? Beliau terdiam, aku mendengar napasnya yang tersengal. Lalu tiba-tiba beliau berteriak, ya sudah, memangnya kenapa kalau aku lebih sayang Vino, dia lebih susah dari kakaknya. Kamu sekaya itu, bantu sedikit memangnya, kenapa mati? Ya, kalimat itu seperti pisau terakhir yang memutus bersih apa yang disebut ikatan keluarga. Aku memejamkan mata sejenak lalu tertawa hambar. Ah, akhirnya ibu jujur juga. Kirana jangan kurang ajar kamu. Mulai hari ini rupiah pun tidak akan saya berikan lagi. Kamu berani? Saya tidak hanya berani berhenti memberi uang. Aku menggenggam ponsel erat. Saya sedang mempertimbangkan untuk menuntut balik uang yang sudah ibu tipu dari saya selama 3 tahun ini. Di seberang sana sunyi senyap. Aku melanjutkan setiap kataku ucapkan dengan jelas. Saya punya semua bukti transfer, rekaman suara, pesan singkat, bahkan kontrak pembelian rumah Vino. Ibu mau saya kirimkan ke semua kerabat untuk dilihat bersama? Kamu suaranya bergetar hebat. Kamu mau membuatku mati? Tidak. Aku tersenyum sangat tipis. Yang mendorong ibu ke jalan ini adalah keserakahan ibu sendiri. Setelah berkata begitu, aku menutup telepon. Tanganku sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena setelah 6 tahun, akhirnya aku bisa mengatakan semua yang ingin kukatakan. Aku baru saja hendak memesan ojek online ketika ponselku bergetar lagi, kali ini pesan dari adik Bima Vira. Kak, kakak di mana? Aku tunggu di bawah apartemen. Membaca pesan itu, punggungku terasa dingin. Aku tahu keluarga mereka belum akan berhenti, dan aku sadar perceraian ini barulah permulaan. Aku membaca pesan Vira sekali lagi, lalu memasukkan ponsel ke dalam tas. Sejujurnya, jika ini adalah aku beberapa tahun lalu, mungkin satu pesan seperti ini saja sudah cukup membuat jantungku berdebar kencang, pikiranku kalut, dan bertanya-tanya apa salahku sampai keluarga suami harus datang mencariku. Tapi saat itu berdiri di tengah panasnya Jakarta dengan akta cerai di tangan, hatiku tiba-tiba terasa setenang air danau setelah badai. Bukan karena aku sudah tidak sakit hati, tapi karena aku sudah cukup sakit, cukup lama, cukup dalam. Sampai-sampai ketika luka lama disentuh lagi, aku tidak lagi terkejut. Aku naik taksi menuju apartemen lamaku, tempat aku tinggal bersama Bima selama 6 tahun. Apartemen itu adalah aset pribadiku sebelum menikah. Tapi anehnya, selama menjadi menantu, seluruh keluarga Bima seolah menganggapnya milik mereka. Ibu Wati pernah memegang kunci duplikat dan keluar masuk tanpa pemberitahuan. Vino pernah membawa pacarnya menginap beberapa kali. Dan Vira, jangan ditanya. Setiap kali ke Jakarta untuk belanja atau jalan-jalan dengan teman, dia selalu mengirim pesan singkat, Kak, aku nginap beberapa hari ya. Dan beberapa hari itu kadang bisa menjadi setengah bulan. Dulu aku berpikir sesama keluarga jangan perhitungan. Tapi belakangan aku sadar untuk orang yang tahu diri kita tidak perlu perhitungan. Tapi untuk orang yang tidak tahu diri semakin kita murah hati, semakin mereka menganggapnya sebagai kewajiban kita. Taksi berhenti di depan lobi apartemen. Begitu turun, aku melihat Vira sudah berdiri di dekat taman kecil. Tangan bersedekap di dada, kacamata hitam di atas kepala. Di sebelahnya ada seorang teman wanita yang tidak kukenal memegang ponsel seolah siap merekam. Vira 4 tahun lebih muda dari Bima. Namanya terdengar lembut tapi sifatnya setajam silet. Saat aku baru menjadi menantunya, dia memanggilku kakak dengan manis. Tapi setiap kali ada urusan menyangkut uang, tatapan matanya seolah melihatku sebagai dompet berjalan. Melihatku, Vira menyeringai. Suaranya setengah menyindir, setengah memerintah. Akhirnya pulang juga. Kukira setelah cerai, kakak langsung kabur. Aku menatapnya lalu melirik temannya yang mengangkat ponsel. Kamu bawa orang untuk merekam saya? Vira sedikit terkejut tapi dengan cepat kembali angkuh. Aku rekam untuk barang bukti saja. Ibuku bilang, kakak baru cerai sudah putar balik badan, tidak mau bayar biaya hidup, malah mengancam orang tua.
Kalau kakak hebat, coba katakan di depan semua orang. Aku menghela napas ringan dulu. Aku sangat takut dengan adegan ditonton orang banyak. Aku takut gunjingan tetangga, takut orang salah paham, takut orang tuaku mendengar dan sedih. Karena ketakutan itulah aku selalu mengalah. Tapi hari ini saat mendengar Vira menyebut kata orang tua dengan nada penuh moralitas, aku justru merasa lucu. Menjadi tua bukanlah kartu bebas untuk bisa melakukan apa saja. Menghormati orang yang lebih tua adalah kewajiban. Tapi kewajiban itu tidak pernah memaksa kita untuk diam di hadapan kebohongan. Aku berjalan melewatinya hendak masuk ke lobi. Tapi Vira langsung menghalangi. Kakak belum boleh pergi. Ini surat dari ibuku, minta kakak tanda tangan. Dia menarik selembar kertas dari tasnya, membukanya di depanku. Di bagian atas tertulis jelas surat komitmen bantuan biaya hidup pasca perceraian, isinya lebih konyol lagi. Memintaku mentransfer 75 juta setiap bulan kepada Ibu Wati. Jika telat lebih dari 3 hari akan dikenakan bunga dan aku harus membayar di muka untuk 6 bulan sebagai bukti itikad. Baik, aku membacanya sekilas lalu menatap Vira. Siapa yang membuat surat ini? Mas Bima minta tolong temannya, tanda tangan saja kak, jangan bikin ibuku tambah repot. Aku melipat kertas itu, meletakkannya dengan perlahan di tepi pot bunga. Vira, kamu sudah kuliah, sudah bekerja. Seharusnya kamu paham kalau tanda tangan itu tidak bisa dipaksakan hanya dengan suara keras. Wajah Vira memerah. Dia menyambar kertas itu kembali. Kakak jangan sok menggurui aku. Kakak tinggal di rumah kami 6 tahun, makan nasi dari keluarga kami dirawat sama ibuku. Sekarang cerai lalu cuci tangan seolah tidak pernah ada hubungan. Kakak pikir itu hebat. Aku menatapnya lama. Ada kata-kata yang saking salahnya. Aku tidak tahu harus marah atau kasihan pada orang yang mengucapkannya. Selama 6 tahun, listrik dan air di apartemen ini aku yang bayar. Uang belanja sebagian besar aku yang beri. Biaya berobat Ibu Wati juga aku yang tanggung. Makanan yang Vira sebut aku makan dari keluarganya sebagian besar dimasak oleh tanganku sendiri setelah pulang kerja larut malam. Sementara Ibu Wati duduk di ruang tamu menonton sinetron. Sesekali mengeluh sayurnya hambar atau ikannya amis. Aku membuka tas, mengeluarkan ponsel, dan membuka folder yang sudah kusimpan. Kamu mau bicara soal uang kan? Kalau begitu kita bicara sampai tuntas. Vira mengerutkan kening. Kakak mau main drama apa lagi? Aku menyodorkan layar ponselku ke hadapannya. Di sana terpampang rincian transfer uang sewa apartemenku yang digogol selama 2 tahun terakhir. Apartemen itu dulu kuserahkan pada Vira untuk membantu menagih uang sewa karena kantornya dekat sana. Katanya ingin membantu kakak ipar. Uang sewa bulanan juta. 3 bulan pertama Vira mentransfer penuh. Setelah itu mulai terlambat lalu hilang sama sekali. Setiap kali kutanya dia selalu beralasan penyewanya sedang susah. Transfer bank error atau dia pakai dulu untuk biaya perbaikan kecil. Aku berkata perlahan. Uang sewa selama 21 bulan total 52 juta. Kamu hanya transfer 3 bulan pertama. Sisanya kemana? Wajah Vira seketika pucat. Temannya yang tadi merekam menurunkan ponselnya sedikit. Vira tergagap, aku cuma pinjam sementara. Waktu itu aku sedang butuh uang. Pinjam sementara tanpa memberitahu pemiliknya, tanpa surat pinjaman, tanpa tanggal pengembalian. Itu namanya apa kakak? Jangan bicara sekasar itu. Kita kan keluarga. Aku tertawa. Waktu mengambil uang, kita keluarga. Waktu diminta transparan malah dibilang aku kasar. Vira, kamu merasa cara bicaramu itu familiar? Tidak. Vira menggigit bibir. Matanya mulai memerah karena marah. Kakak mau apa? Aku mau kamu kembalikan uang itu. Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Kalau begitu, tulis surat utang. Vira melotot. Kakak gila, aku ini mantan adik iparmu. Kakak menyuruhku menulis surat utang di depan orang lain. Aku melirik teman Vira. Bukankah kamu yang membawa orang lain untuk merekam saya lebih dulu? Kalimat itu membuat wajah Vira merah padam. Temannya tampak malu dan langsung memasukkan ponselnya ke dalam tas. Beberapa penghuni apartemen yang lewat mulai berhenti dan memperhatikan. Aku tidak suka keributan, tapi ada hal-hal yang jika terus dibicarakan di balik pintu tertutup, yang dirugikan selamanya adalah orang yang masih punya rasa malu. Sementara orang yang tidak punya malu, mereka hanya takut pada bukti. Aku mengambil secari kertas kosong dan pulpen dari tasku, meletakkannya di atas pot bunga, tulis yang jelas. Hari ini kamu berhutang padaku 252 juta uang sewa rumah ditambah 8 juta yang kamu pakai dari kartu kredit tambahanku untuk membeli tas, liburan ke Bali, dan booking hotel. Total 250 juta. Dalam 30 hari harus lunas. Kalau tidak, aku akan menempuh jalur hukum dan mengirimkan semua bukti transaksi ke perusahaan tempatmu bekerja. Vira menatapku tak percaya.
Kakak berani melakukan itu padaku dulu, aku tidak berani. Makanya keluargamu mengira aku mudah ditindas. Kalimat itu membuatku sendiri tercekat karena itu bukan hanya untuk Vira, tapi juga untuk diriku di masa lalu. Wanita yang demi kata keluarga mengabaikan begitu banyak pertanda. Wanita yang tersenyum getir saat dimarahi ibu mertua di depan kerabat. Wanita yang menghibur diri sendiri bahwa asal kita baik, orang lain akan mengerti. Tapi kebaikan yang salah, tempat tidak akan membuat orang lain terharu. Itu hanya mengajari mereka cara memanfaatkan kita dengan lebih lihai. Vira berdiri mematung sangat lama. Dia melihat sekeliling, menyadari beberapa satpam dan penghuni mulai memperhatikan. Akhirnya dengan tangan gemetar dia mengambil pulpen itu. Tapi baru saja hendak menulis, dia mengangkat wajah. Suaranya jauh lebih pelan. Kak Kirana, tolong jangan kirim ke kantorku. Aku baru saja mau dipromosikan. Jadi manajer. Aku menatapnya. Hatiku sama sekali tidak merasa menang. Mengalahkan orang yang pernah memanggilmu, kakak, sebenarnya tidak ada yang bisa dibanggakan. Aku hanya tidak punya pilihan lain selain melindungi diriku sendiri. Kalau begitu, tulislah yang benar. Vira menunduk dan menulis. Setiap hurufnya miring-miring, tapi lengkap dengan jumlah uang, tenggat waktu, tanda tangan, dan tanggal. Aku memeriksanya dengan teliti, memfotonya sebagai cadangan, lalu menyimpan surat aslinya di dalam tas. Vira menyambar surat komitmen dari ibunya, meremasnya di tangan, matanya merah menatapku. Kakak benar-benar sudah berubah. Aku menatapnya berkata dengan suara pelan, tidak. Aku hanya kembali menjadi manusia normal. Manusia normal yang tahu rasa sakit, tahu marah, dan tahu cara menuntut kembali apa yang menjadi haknya. Vira tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia menarik temannya dan pergi dengan cepat. Punggungnya menyiratkan amarah dan kepanikan. Aku berdiri sejenak di lobi apartemen. Angin dari pintu kaca meniup pelan, membuat akta cerai di tasku bergesekan pelan. Kukira masalah hari itu selesai. Tapi belum ada 10 menit, ponselku kembali menyala. Kali ini pesan dari manajemen gedung Ibu Kirana. Di bawah ada sekelompok orang yang mengaku kerabat dari mantan suami ibu. Mereka berkumpul cukup ramai, katanya ingin bertemu ibu untuk mengklarifikasi masalah uang perawatan Ibu Wati. Membaca pesan itu, aku hanya bisa memejamkan mata. Ibu Wati memang tidak pernah mau kalah dalam diam, tapi beliau tidak tahu. Sejak aku melangkah keluar dari pengadilan pagi tadi, aku bukan lagi menantu penurut seperti dulu. Aku berdiri di dalam lift hampir semenit tanpa menekan tombol lantai. Layar ponsel masih menyala dengan pesan dari manajemen gedung. Di bawah lobi ada orang berkumpul. Kerabat Bima datang. Memikirkannya saja sudah cukup untuk tahu Ibu Wati telah menceritakan aku sebagai sosok seperti apa di mata mereka. Dulu aku sangat takut dengan konfrontasi di depan orang banyak. Aku takut ditunjuk-tunjuk. Takut orang berbisik-bisik. Paling takut dengan sikap orang yang belum tahu ujung pangkalnya sudah membela yang lebih tua hanya karena status anak. Tapi kemudian aku sadar satu hal. Orang yang suka menjelek-jelekan kita di depan umum biasanya bertaruh pada kebisuan kita. Mereka yakin kita akan diam demi menjaga muka. Semakin mereka memperbesar masalah, semakin kita akan mundur. 6 tahun ini, Ibu Wati selalu menang melawanku dengan cara itu. Sayangnya, hari ini aku tidak mau kalah lagi. Pintu lift terbuka. Aku melangkah kembali ke lobi. Dari kejauhan sudah terlihat hampir 10 orang berdiri di depan gedung. Ibu Wati duduk di tengah kerumunan di bangku taman mengenakan blue coklat tua. Rambut disanggul rapi, tangan memegangi dada seolah baru saja mengalami kejadian yang mengguncang jiwa. Di sampingnya ada Pak De Budi, kakak laki-laki Ibu Wati, juga Bude Derini, Tante Rina, dan beberapa kerabat jauh yang hanya kutemui saat acara keluarga. Begitu melihatku, raut wajah Ibu Wati langsung berubah. Beliau berdiri menunjuk ke arahku. Suaranya tercekat seolah mau menangis. Itu dia orangnya itu. Beberapa orang langsung menoleh padaku. Tatapan mereka penuh selidik. Pak De Budi maju lebih dulu. Usianya 60-an, posturnya tinggi kurus. Suaranya lantang khas orang yang terbiasa memerintah. Kirana, apa pantas kamu berbuat seperti ini? Aku menatapnya. Maksud Pak De soal apa? Soal menelantarkan ibumu. Apalagi-lagi bagaimanapun juga Bu Wati pernah jadi ibu mertuamu. Hidup itu harus tahu sopan santun, tahu balas budi. Aku terdiam sejenak lalu tersenyum tipis. Saya tidak pernah menelantarkan siapapun. Ibu Wati mendengar itu dan langsung menyahut, semua dengarkan. Dia sekaya itu, tapi sekarang 1 rupiah pun tidak mau memberikannya padaku. Aku merawatnya 6 tahun, sekarang sudah tua malah dicampakkan. Aku benar-benar ingin bertanya padanya. Selama 6 tahun ini sebenarnya siapa merawat siapa? Tapi aku tahu berdebat di tempat umum hanya akan membuatku jadi tontonan. Jadi aku menarik kursi di sebelah duduk meletakkan tas di pangkuan. Suaraku tenang luar biasa. Pak De Budi. Sebelum menyalahkan saya,
Apa Pak De tahu berapa uang yang saya berikan pada Ibu Wati setiap bulan? Beliau mengerutkan kening. Paling beberapa juta untuk bantu biaya hidup. Sejak tahun ketiga pernikahan, setiap bulan 75 juta. Suasana di sekitar mendadak hening. Bu Derini membelalahkan mata. Berapa? 75 juta. Beberapa orang yang berdiri di dekat mulai saling pandang. Ibu Wati langsung membentak. Dia mampu ya dia berikan padaku. Memangnya kenapa aku ini ibu mertuanya? Aku menatap lurus ke arahnya. Saya tidak pernah hitungan, Bu. Kalau ibu memang benar-benar butuh, tapi ibu mengambil uang saya untuk membiayai seluruh keluarga ibu, lalu berbalik menceritakan saya menelantarkan ibu. Apa itu adil? Pak De Budi menoleh ke arah Ibu Wati. Wati, ini bagaimana ceritanya? Ibu Wati mulai gelagapan. Ah, dia melebih-lebihkan saja. Aku membuka tas, mengeluarkan ponsel. Sebenarnya sebelum turun tadi aku sudah menduga akan ada drama ini, jadi semua sudah kusiapkan. Ada kalanya seorang wanita harus belajar menjaga bukti seperti menjaga nyawanya sendiri karena kata-kata tidak akan menang melawan air mata palsu. Aku membuka laporan rekening koran dari bank. Ini bukti transfer selama 3 tahun terakhir. Setiap bulan selalu tepat tanggal 5. Beberapa kerabat mulai mendekat untuk melihat. Raut wajah mereka satu persatu mulai berubah. Ibu Wati panik. Uang itu dia berikan sukarela. Sukarela karena saya percaya ibu sedang kesulitan, potongku. Tapi ibu berbohong. Aku lanjut membuka foto kontrak pembelian apartemen Vino. Uang muka apartemen Vino sama persis dengan total uang 8 bulan yang saya transfer ke ibu. Tante Rina mengerutkan kening. Wati, kamu benar mengambil uang Kirana untuk beli rumah Vino? Bukan mengambil. Itu kan dia membantu adik iparnya. Lalu kenapa tidak jujur dari awal? Ibu Wati terdiam. Aku menatapnya lama dulu. Setiap kali dimarahi olehnya, aku selalu menenangkan diri. Sabar saja. Bagaimanapun beliau lebih tua. Tapi semakin aku sabar, semakin aku merasa seperti tanah liat yang diinjak-injak hingga menjadi kebiasaan. Pernah aku lembur sampai jam 10 malam. Baru membuka pintu, aku mendengar Ibu Wati berkata pada tetangga, menantu macam apa, sibuk cari uang terus, tidak tahu cara urus suami. Hari itu aku berdiri di luar pintu hampir 5 menit baru punya keberanian untuk masuk. Lalu ada lagi. Aku membelikannya kursi pijat seharga hampir Rp1 juta karena beliau mengeluh sakit kaki. Besoknya beliau pamer pada kerabat. Dia beli juga karena aku paksa, mana mau dia beli sendiri. Setiap kejadian kecil itu menumpuk selama bertahun-tahun. Akhirnya mengubahku menjadi wanita yang hanya tahu diam dan menahan, tapi hari ini aku tidak mau diam lagi. Aku menoleh ke semua orang. Saya dan Mas Bima bercerai karena dia selingkuh. Hal ini tidak pernah saya ceritakan keluar karena masih menjaga nama baik satu sama lain. Tapi sekarang Ibu Wati membawa semua orang ke sini menuduh saya tidak tahu terima kasih. Kalau begitu saya ingin bertanya dengan suami yang berkhianat dan keluarga yang terus-menerus mengambil uang saya. Sampai kapan saya harus bersabar? Suasana hening total. Bu Derini ternganga. Bima selingkuh. Ibu Wati panik. Dia mengarang, cuma salah paham suami istri biasa. Aku membuka ponselku lagi. Kali ini adalah tangkapan layar percakapan. Nama gadis itu Maya, rekan kerja Bima. Aku pernah menemukan mereka berkirim pesan tengah malam, saling memanggil dengan sebutan yang tidak pantas bagi orang yang sudah berkeluarga. Hari aku memergoki Bima membawa Maya ke puncak saat mengaku dinas luar kota, Ibu Wati malah berkata padaku, laki-laki di luar memang begitu, asal dia masih pulang ke rumah, ya sudah. Kalimat itulah yang membuatku benar-benar sadar. Aku memberikan ponselku pada Pak De Budi. Beliau melihatnya. Lalu wajahnya mengeras. Bima benar melakukan ini. Wajah Ibu Wati pucat pasi. Mas, jangan dengarkan dia. Dengarkan apa lagi? Pak De Budi mulai marah. Bima yang salah duluan, keluarga kalian mengambil uang Kirana, sekarang malah membawa orang untuk menekannya. Kamu pikir itu bagus, Wati? Ibu Wati gemetar. Beliau tidak menyangka orang pertama yang berbalik melawannya adalah kakak kandungnya sendiri. Beberapa kerabat lain mulai mengubah sikap mereka. Saat belum tahu cerita, mereka masih membela Ibu Wati. Tapi setelah melihat bukti transfer, pesan singkat, dan kontrak rumah, mereka baru sadar aku bukanlah menantu durhaka seperti yang diceritakan. Bu Derini menarik tanganku, berbisik, Kirana, Bude tidak tahu ceritanya begini. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bude, saya sudah biasa. Mengucapkan kalimat itu, hatiku sendiri terasa perih. Sudah biasa. Biasa disalahpahami, biasa dianggap bersalah hanya karena statusku menantu. Melihat situasi berbalik, Ibu Wati tiba-tiba duduk di lantai dan mulai menangis meraung-raung. Hidupku sengsara sekali. Sudah membesarkan anak, sekarang dia ditinggal istri, menantu malah berbalik melawan. Semua orang menyalahkanku.
Orang-orang yang lewat mulai berhenti menonton. Satpam gedung mendekat, mengingatkan untuk menjaga ketertiban. Aku melihatnya duduk di lantai, rambutnya acak-acakan, air mata, dan ingus berlelehan. Hatiku tiba-tiba terasa sangat lelah. Bukan lelah karena bertengkar, tapi lelah karena akhirnya aku sadar ada orang yang seumur hidupnya tidak ingin melihat benar dan salah. Mereka hanya ingin orang lain mengasihaninya agar bisa terus mendapatkan apa yang mereka mau. Pak De Budi menghela napas. Wati, pulanglah. Jangan perbesar masalah lagi. Ibu Wati mendongak. Mas membela dia, aku membela yang benar. Kalimat itu membuat Ibu Wati terdiam. Aku pun tidak menyangka yang mengatakannya adalah Pak De Budi, orang yang tadi menuduhku tidak berperasaan. Mungkin ketika kebenaran sudah cukup jelas, orang yang baik akan tahu di mana harus berdiri. Aku berdiri merapikan bajuku. Saya tidak mau membuat keributan lagi. Tapi mulai hari ini, siapapun yang masih menyebar fitnah tentang saya akan selesaikan lewat jalur hukum. Selesai berkata, aku berbalik dan masuk ke lobi. Tapi tepat saat pintu lift akan tertutup, ponselku berdering. Kali ini Bima. Aku menatap nama itu beberapa detik lalu menjawab. Suaranya terdengar sangat lelah. Kirana, kita bisa bertemu. Ada hal sangat penting yang mau aku bicarakan. Aku belum sempat menjawab. Ketika dari belakang, Ibu Wati tiba-tiba berteriak dengan kalimat yang membuat seluruh lobi terdiam. Dia juga mau merebut hak asuh cucuku. Aku perlahan berbalik, dan untuk pertama kalinya hari itu aku benar-benar marah. Aku berhenti di ambang pintu lift, tangan masih memegang ponsel. Di telinga, suara Bima masih terdengar samar. Kirana, kamu masih di sana? Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Kalimat Ibu Wati yang dilemparkan ke tengah lobi itu seperti batu yang jatuh ke danau yang tenang membuat semua mata langsung tertuju padaku, merebut hak asuh cucu. Kedengarannya seolah aku adalah wanita kejam yang berusaha memutus hubungan darah. Tapi hanya aku yang tahu. Selama 5 tahun sejak Bagas lahir, yang begadang saat dia demam adalah aku. Yang meninggalkan rapat untuk lari ke sekolah saat guru menelepon adalah aku. Yang membawanya ke rumah sakit, membayar uang sekolah, membelikan setiap kotak susu, setiap pasang sepatu, setiap buku cerita juga aku. Sementara Bima yang menyandang status ayah seringkali lupa kalau anaknya sendiri alergi makanan laut. Aku perlahan mematikan telepon, melangkah keluar dari lift dan menatap lurus ke arah Ibu Wati. Ibu bilang apa barusan? Tolong ulangi yang jelas. Melihatku kembali, Ibu Wati semakin menjadi-jadi. Beliau menyeka air mata, suaranya bergetar tapi matanya bersinar karena tahu baru saja menyentuh titik lemahku. Memangnya aku salah? Cucuku itu bermarga keluarga Prayoga. Kamu sudah cerai, berarti kamu orang luar. Apa hakmu membawa cucuku pergi? Mendengar kata orang luar, tenggorokanku tercekat. 6 tahun menjadi menantu. Saat butuh uang, aku adalah keluarga. Saat butuh dirawat, aku adalah menantu. Saat butuh menanggung beban, aku adalah istri dan kakak. Tapi begitu bercerai, begitu aku tidak mau memberi uang lagi, aku langsung menjadi orang luar. Hidup ini kadang menyakitkan bukan karena satu makian, tapi karena kita sadar semua kebaikan yang kita berikan sebelumnya ternyata bersyarat. Pak De Budi mengerutkan kening. Wati, jangan bawa-bawa anak kecil di tempat umum. Ibu Wati tidak peduli. Beliau berdiri menunjukku. Mas tidak tahu. Dia berencana membawa Bagas pulang ke rumah orang tuanya. Pindah sekolah, tidak boleh bertemu kita lagi. Dia mau merampas cucuku. Aku menarik napas dalam-dalam. Sejak pagi tadi aku sudah banyak bersabar. Tapi kalau sudah menyangkut anakku, aku tidak bisa. Ada batasan yang bisa seorang ibu lewati. Tapi ada juga batasan yang meskipun harus berdiri sendirian di tengah badai, seorang ibu tidak boleh mundur selangkah pun. Aku berkata sangat pelan. Bagas bukan barang yang bisa dirampas. Bagas adalah anak saya dan Bima. Hak asuh anak sudah tercatat jelas dalam putusan pengadilan. Saya adalah wali utamanya. Bima punya hak untuk bertemu sesuai kesepakatan. Tidak ada yang melarang. Tapi kalau ibu berpikir bisa menggunakan tangisan dan kerabat untuk memaksa saya menyerahkan anak kepada keluarga ibu, ibu salah besar. Ibu Wati tertegun. Beliau mungkin tidak menyangka aku akan bicara setegas itu. Tepat saat itu, Bima berlari masuk dari gerbang. Kemejanya kusut, rambutnya berantakan, wajahnya lelah dan panik. Dia melihat ibunya lalu melihatku, suaranya serak. Kirana, tenang dulu. Ibu hanya khawatir pada Bagas. Aku menatap Bima, hatiku dingin membeku. Pria ini selalu begitu. Saat ibunya salah, dia bilang ibu hanya khawatir. Saat adiknya mengambil uangku, dia bilang Vira masih muda. Saat Vino memakai uangku untuk beli rumah, dia bilang adik sedang susah. Dan saat aku yang sakit, dia hanya bilang aku terlalu banyak pikiran. Bima, kamu datang di saat yang tepat. Di depan semua orang, katakan dengan jujur.
Sejak Bagas lahir sampai sekarang, siapa yang lebih banyak merawatnya? Bima mengatupkan bibir. Kirana, masalah itu jawab saja. Dia menunduk. Keheningannya sebenarnya sudah menjadi jawaban, tapi Ibu Wati tidak terima. Beliau langsung menarik tangan Bima. Bima, katakan. Katakan kalau keluarga kita juga sering merawat Bagas. Katakan. Bima mengangkat wajahnya menatapku. Di matanya ada sebersihit rasa malu yang terlambat. Kirana yang lebih banyak merawatnya, seluruh lobi hening. Ibu Wati melotot. Bima memejamkan mata seperti orang yang sudah terlalu lelah dengan kebohongan keluarganya sendiri. Sudahlah, Bu. Bagas dari kecil tidur dengan Kirana. Waktu dia sakit, Kirana yang bawa ke rumah sakit. Uang sekolah, uang makan, asuransi, sebagian besar Kirana yang urus. Aku tidak punya hak untuk merebutnya. Mendengar kalimat itu, hatiku tidak sedikit pun merasa lega. Jika kata-kata ini diucapkan beberapa tahun lebih awal, mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi ada kebenaran yang ketika diucapkan terlalu terlambat. Itu bukan lagi pembelaan, hanya seperti pengakuan di akhir cerita. Ibu Wati marah hingga gemetar. Kamu sudah kena peletnya ya Bima. Dia sudah cerai darimu, mau mengambil semua uang keluarga kita. Sekarang kamu masih membelanya. Bima menoleh pada ibunya. Suaranya pelan tapi jelas. Memangnya keluarga kita punya apa untuk diambil Kirana? Apartemen ini miliknya sebelum menikah. Mobil dia beli sendiri. Uang di rumah selama bertahun-tahun ini juga sebagian besar dia yang cari. Ibu mau bicara sampai kapan? Kalimat itu seperti tamparan keras bagi harga diri Ibu Wati. Wajahnya merah padam lalu pucat. Pak De Budi di sampingnya menghela napas. Sementara kerabat lain yang tadi bersemangat membela Ibu Wati kini terdiam 1000 bahasa. Aku menatap Bima. Tadi kamu telepon mau bicara apa? Bima melihat sekeliling. Sepertinya tidak mau bicara di depan umum, tapi aku sudah tidak mau lagi memberinya kesempatan bicara empat mata yang penuh dengan kata-kata setengah benar. Aku sudah muak dengan percakapan tertutup di mana dia selalu memintaku maklum, lalu semuanya kembali seperti semula. Ada apa? Katakan saja di sini. Bima menelan ludah. Kirana, ibu mendaftarkan gugatan ke Pak RT. Minta mediasi soal biaya hidup. Aku tahu kamu tidak akan setuju, tapi aku mohon jangan ungkit masalah perselingkuhanku lagi. Maya bekerja di kantor yang sama denganku. Kalau masalah ini tersebar, aku bisa kehilangan jabatanku. Aku tertawa sangat pelan. Ternyata dia mencariku bukan karena anak, bukan karena mau minta maaf. Dia hanya takut kehilangan jabatan. Aku bertanya, lalu waktu kamu membawa Maya ke puncak, apa kamu takut kehilangan keluarga? Bima menunduk. Kirana, aku salah, tapi itu sudah berlalu. Bagimu sudah berlalu. Bagiku itu 6 tahun masa muda. Itu setiap malam memeluk anak sambil menunggu suami pulang. Itu setiap kali bertanya pada diri sendiri, apa kurangku sampai diperlakukan seperti ini? Suaraku tidak keras, tapi setiap kata terasa berat. Aku tidak menangis. Mungkin air mataku sudah kering di malam-malam panjang sebelum perceraian. Saat Bagas tertidur pulas di sampingku dan aku duduk di balkon mendengarkan suara kendaraan di bawah, bertanya-tanya, haruskah aku melanjutkan pernikahan ini demi anak? Bima menatapku, bibirnya bergetar. Aku tahu aku salah padamu, kamu tidak tahu. Kalau kamu tahu, hari ini kamu tidak akan datang ke sini memintaku menjaga nama baikmu, sementara ibumu sedang memfitnahku di depan banyak orang. Ibu Wati mendengar itu dan hendak menyela, tapi Pak De Budi menahan tangannya. Aku menoleh pada petugas manajemen gedung. Bapak, Ibu, tolong simpan rekaman CCTV area lobi hari ini. Jika nanti ada yang menyebar berita saya melarang bertemu anak atau menghina orang tua, saya akan butuh rekaman ini. Seorang satpam langsung mengangguk. Siap, Bu Kirana. Dari tadi kamera merekam semuanya. Mendengar itu, Ibu Wati terdiam. Orang yang terbiasa menang dengan air mata biasanya sangat takut pada kamera. Karena kamera tidak mengenal iba juga tidak bisa melebih-lebihkan. Bima mendekat padaku, suaranya melunak. Kirana, kita cari tempat lain untuk bicara ya. Soal Bagas, aku mau diskusi lagi jadwal bertemu. Aku menatapnya. Jadwal bertemu sudah tertulis di putusan. Setiap Sabtu sore, kamu bisa membawa Bagas bermain selama 3 jam, tapi tidak boleh menginap tanpa persetujuanku. Kalau mau bertemu, kabari 1 hari sebelumnya, cukup itu. Kalau ibu mau bertemu cucunya, ibu bisa bertemu saat kamu membawa Bagas di tempat umum. Dengan syarat beliau tidak menjelek-jelekan ibu Bagas di depan anak itu, Bima terdiam. Aku tahu permintaan itu membuatnya sulit, karena bagi Bima, meminta ibunya bersikap benar lebih sulit daripada mengakui kesalahannya sendiri. Ibu Wati menggeram, aku ini neneknya. Aku mau bicara apa? Ya terserah aku menoleh padanya. Suaraku sangat pelan tapi dingin. Tidak, di depan Bagas tidak ada yang boleh menanamkan kata-kata beracun tentang ibunya. Kalau ibu masih melakukannya,
saya akan meminta pembatasan akses untuk melindungi psikologis anak saya. Beliau terperangah. Tidak menyangka aku bisa bicara selugas itu. Bima menatapku lama, mungkin saat itulah dia baru sadar. Wanita yang dulu selalu mengalah pada ibunya, pada dirinya, pada seluruh keluarganya, kini telah belajar memegang kendali hidupnya dengan aturan, dengan bukti, dan dengan ketenangan. Aku tidak bicara lagi. Aku berbalik dan masuk ke lift. Kali ini tidak ada yang berani menghalangiku. Pintu lift tertutup, memisahkan wajah-wajah kalut di luar sana. Aku bersandar di dinding stainless steel yang dingin, memejamkan mata. Di benakku hanya ada wajah Bagas pagi tadi. Saat dia memeluk leherku dan bertanya, "Bunda, malam ini kita pulang ke rumah kita kan?" Aku mengelus rambutnya dan berkata, "Tentu saja sayang. Mulai sekarang kita akan pulang ke rumah kita." Tapi aku tidak tahu. Malam itu juga saat aku baru saja menjemput Bagas dari TK, di depan gerbang sekolah sudah ada sebuah mobil hitam yang terparkir. Dan yang turun dari mobil itu adalah Maya, gadis yang telah menghancurkan pernikahanku. Aku berhenti di depan gerbang sekolah. Satu tangan menggandeng Bagas, satu tangan lagi menggenggam erat tali tasku. Sore hari di halaman TK selalu riuh. Suara anak-anak memanggil orang tua, suara guru mengingatkan, suara motor menyala, semuanya bercampur menjadi satu. Tapi saat melihat Maya turun dari mobil hitam itu, semua suara di sekitarku seolah menjauh. Yang tersisa hanya detak jantungku yang berat dan lambat. Maya mengenakan gaun krem, rambutnya ditata bergelombang, di tangannya ada kantong kertas dari toko mainan anak. Dia tidak sendirian. Dari belakang mobil, Bima juga turun. Wajahnya canggung seperti orang yang tertangkap basah. Aku menatapnya lalu menatap Maya. Mungkin seorang wanita bisa lupa banyak hal, tapi sangat sulit melupakan wajah orang yang masuk ke dalam pernikahanmu seperti retakan kecil, yang awalnya tak terlihat lalu membuat seluruh atap rumah runtuh. Bagas mendongak, "Bunda, itu ayah." Aku menunduk, mengelus rambutnya, berusaha menjaga suaraku tetap normal. "Iya, sayang, ayah datang." Bagas hendak berlari, tapi aku menahan tangannya. Bukan karena aku ingin melarang, tapi karena aku tidak tahu apa tujuan Bima membawa Maya kemari. Bagi anak-anak, satu adegan pertengkaran orang dewasa di depan gerbang sekolah bisa menjadi luka yang membekas lama. Aku tidak ingin Bagas melihat pertengkaran lagi. Bima mendekat, tersenyum canggung. "Bagas, sini sama ayah." Bagas menatapku, anak 5 tahun ini masih kecil tapi sangat peka. Mungkin beberapa hari ini dia merasakan suasana rumah yang berbeda, jadi meskipun melihat ayahnya, dia tetap menunggu anggukanku. Aku berkata pelan, "Sapa ayah dulu, nak." Bagas dengan patuh menyatukan kedua tangannya. "Halo, ayah." Bima menunduk hendak memeluknya, tapi Bagas hanya berdiri diam. Saat itu aku melihat mata Bima menyiratkan kesedihan, tapi kesedihan itu datang terlambat. Anak-anak tidak tiba-tiba menjadi jauh. Mereka jauh karena orang dewasa terlalu sering absen, terlalu sering ingkar janji, hingga rasa sayang di hati mereka pun belajar untuk melindungi diri. Maya melangkah maju, tersenyum kaku. "Halo, Mbak Kirana." Aku menatapnya. "Ada apa?" Maya sedikit terkejut. Mungkin dia mengira aku akan marah atau setidaknya bertanya kenapa dia berani datang ke sekolah anakku, tapi aku tidak melakukannya. Ketenangan terkadang membuat lawan bicara lebih canggung daripada kemarahan. Bima buru-buru menyela. "Hari ini aku cuma mau ketemu Bagas sebentar." Maya kebetulan searah, jadi ikut sekalian. Aku menatap lurus ke arahnya. Searah ke TK anak saya. Bima kehabisan kata-kata. Maya menggenggam kantong kertasnya erat, berusaha bersuara lembut. "Mbak, jangan salah paham. Saya tahu dulu banyak hal yang membuat Mbak tidak senang, tapi sekarang Mas Bima dan Mbak Kan sudah bercerai. Saya pikir kalau nanti saya dan Mas Bima benar-benar bersama, saya juga harus mulai akrab dengan Bagas." Mendengar itu, hatiku terasa semakin dingin. Bukan karena cemburu, rasa cemburu pada Bima sudah lama mati. Aku merasa dingin karena gadis di depanku ini bicara tentang anakku seolah itu adalah sebuah prosedur yang harus diselesaikan. Seolah hanya dengan membeli mainan dan tersenyum, dia bisa masuk ke dalam hidup anakku dengan peran baru. Aku bertanya sangat pelan, "Siapa yang memberimu hak itu?" Wajah Maya pucat. "Mbak Bagas punya ibu, Bagas punya ayah. Kalau ayahnya mau bertemu, bisa sesuai kesepakatan, tapi kamu bukan orang yang ada dalam kesepakatan itu." Bima langsung mengerutkan kening. "Kirana, jangan tegang begitu, Maya cuma berniat baik." Aku tertawa hambar, "Niat baikmu dan dia selalu datang setelah menyakiti orang lain." "Ya." Bima melihat sekeliling menyadari beberapa orang tua murid mulai memperhatikan. Dia merendahkan suaranya. "Ini di depan sekolah, jangan perbesar masalah." Aku menatapnya. Kalimat itu terdengar sangat familiar. Hari aku menemukan pesan dari Maya, dia juga bilang, "Jangan perbesar masalah." Hari Ibu Wati memakiku di depan kerabat, dia juga bilang, "Sabar sedikit ya."
Semua saat dia memintaku jangan perbesar masalah. Sebenarnya dia sedang memintaku menelan rasa sakitku demi menjaga kedamaiannya. Aku menunduk dan berkata pada Bagas, "Sayang, masuk dulu ke dalam. Tunggu sama Bu Ratih sebentar ya. Bunda selesai bicara sama ayah, kita pulang." Bagas mengangguk patuh. Bu Ratih, guru kelasnya yang berdiri tak jauh dari situ melihat suasana yang tidak enak dan langsung mendekat untuk membawa Bagas masuk ke dalam gerbang. Ketika anakku sudah cukup jauh untuk tidak mendengar, barulah aku kembali menatap Bima. "Kamu mau bertemu anak, aku tidak melarang, tapi kamu membawa Maya ke sekolah Bagas tanpa pemberitahuan. Apa kamu memikirkan perasaan anak itu?" Bima menghela napas. "Aku hanya ingin semua lebih mudah ke depannya." "Lebih mudah untuk siapa? Untukmu? Untuk Maya atau untuk ibumu?" Dia terdiam. Maya menggigit bibir, sepertinya tidak tahan dengan keheningan itu. "Mbak Kirana, saya tahu Mbak benci saya, tapi urusan perasaan tidak ada yang bisa menebak. Mas Bima hidup dengan Mbak, makanya aku mengangkat tangan, memotongnya. Jangan pakai kata bahagia untuk menutupi kesalahan. Kalau Bima tidak bahagia, dia bisa bercerai dulu baru memulai yang baru. Tapi kalian memilih untuk memulai saat aku masih istrinya, saat Bagas masih memanggil ayah dan bunda dalam satu rumah. Itu bukan perasaan, itu pengkhianatan." Wajah Maya memerah, matanya mulai berkaca-kaca. "Mbak bicaranya terlalu keras. Tidak sekeras malam-malamku memeluk anak sambil menunggu suamiku pulang." Bima memejamkan mata. "Kirana, aku minta maaf, tapi semua sudah terjadi. Dibicarakan terus juga tidak akan mengubah apa-apa." "Benar, tidak akan mengubah apa-apa. Jadi, mulai sekarang kita ikuti aturan. Kamu mau bertemu Bagas, kirim pesan 1 hari sebelumnya. Tempatnya umum, tidak membawa orang yang tidak berkepentingan tanpa izinku, terutama tidak boleh datang tiba-tiba ke sekolahnya." Bima mengerutkan kening. "Aku ini ayahnya. Kalau begitu, kamu seharusnya lebih tahu cara melindungi kestabilan mental anakmu." Aku mengeluarkan ponsel, membuka catatan yang kusimpan soal jadwal bertemu. Di putusan pengadilan tertulis jelas, wali asuh adalah saya. Pihak sekolah juga sudah menerima pemberitahuan. Hanya saya atau orang yang saya berikan surat kuasa yang boleh menjemput Bagas. Kalau kamu mau mengubahnya, silakan ajukan ke pengadilan. Jangan membuat drama di depan gerbang sekolah. Kali ini wajah Bima benar-benar berubah. "Kamu sudah melapor ke sekolah?" Tentu saja aku menatapnya. Setiap kata kucapkan dengan jelas. "Setelah semua yang dikatakan ibumu di apartemen, aku tidak bisa lengah." Maya menatap Bima, di matanya ada kilat ketidaksenangan. Mungkin dia tidak menyangka urusan bertemu seorang anak kecil saja bisa serumit ini. Tapi menjadi ibu memang seperti itu. Tidak semua orang yang membawa hadiah boleh masuk ke dunia anak kita. Anak-anak tidak butuh orang dewasa yang suka pamer. Mereka butuh rasa aman, keteraturan, dan janji yang ditepati. Bima terdiam lama lalu berkata pelan, "Aku hanya ingin menebus kesalahanku pada anak." Aku menatapnya. Hatiku ngilu. Menebus kesalahan tidak dimulai dengan membawa orang ketiga ke sekolah anakmu. Menebus kesalahan dimulai dengan datang tepat waktu, tidak ingkar janji, tidak membiarkan ibumu menjelek-jelekan ibunya, dan tidak menjadikan anak sebagai alat untuk negosiasi uang. Bima menunduk, bahunya terkulai seperti orang yang baru saja kehilangan seluruh topengnya. Maya sudah tidak tahan lagi. Dia meletakkan kantong mainan di bangku dekat gerbang, suaranya bergetar, tapi tetap berusaha tegar. "Saya beli beberapa mainan untuk Bagas. Tolong Mbak terima." Aku melihat kantong itu lalu mendorongnya pelan ke arahnya. "Tidak perlu. Nanti kalau Bagas sudah cukup besar untuk memutuskan sendiri mau menerima hadiah dari siapa, saya akan menghormati keputusannya. Untuk sekarang saya tidak mau anak saya diseret ke dalam hubungan orang dewasa." Maya terpaku. Seorang ibu lain yang lewat meliriknya lalu melirikku. Seolah sudah mengerti. Maya buru-buru menunduk dan masuk ke dalam mobil. Bima masih berdiri di sana, menatapku dengan campuran penyesalan dan ketidakberdayaan. "Kirana, aku akan kirim pesan dulu kalau mau bertemu anak." Aku mengangguk. Itu yang terbaik. Aku berbalik masuk ke gerbang untuk menjemput Bagas. Anak itu berlari memeluk kakiku, mendongak dan bertanya pelan, "Bunda, hari ini ayah tidak jadi ajak aku main." Aku berjongkok mensejajarkan mataku dengannya. "Hari ini belum bisa sayang. Nanti kalau ayah sudah kabari bunda, bunda akan atur waktunya." Bagas terdiam sejenak lalu bertanya lagi, "Tante tadi siapa, Bun?" Hatiku tercekat. Aku tidak mau menanamkan kebencian, tapi juga tidak mau berbohong. Aku mengelus pipinya. "Teman ayah. Nanti kalau kamu sudah lebih besar, bunda ceritakan lebih banyak. Sekarang kamu cukup tahu bunda selalu ada di sini untukmu." Bagas mengangguk. Tangan kecilnya menggenggam tanganku. Di perjalanan pulang, dia bercerita tentang kegiatannya di sekolah seperti biasa. Cerita tentang temannya yang menumpahkan susu,
tentang dia yang dipuji Bu Guru, tentang dia yang menggambar rumah dengan Bunda berdiri di depannya. Aku mendengarkan dengan tenggorokan tercekat. Seorang anak tidak butuh rumah mewah. Dia hanya butuh sebuah pintu di mana saat dia pulang, orang yang menyayanginya masih berdiri di sana menunggunya. Tapi baru saja aku memasukkan Bagas ke mobil, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kamu pikir bisa mempertahankan anak itu berarti kamu menang. Tunggu saja, keluarga Prayoga tidak akan membiarkanmu tenang. Aku menatap pesan itu lama, lalu diam-diam mengambil tangkapan layar dan menyimpannya. Mungkin perang ini belum berakhir, tapi kali ini aku tidak lagi gemetar. Malam itu setelah menidurkan Bagas, baru aku punya waktu untuk duduk sendirian di ruang tamu. Apartemen begitu sunyi sampai suara jam dinding terdengar jelas. Malam-malam setelah perceraian, orang mengira aku akan banyak menangis. Tapi anehnya aku tidak bisa menangis lagi. Hanya lelah. Lelah yang meresap sampai ke tulang, seperti orang yang baru saja melewati badai panjang, pakaian belum kering, tapi di depan sana angin sudah berembus lagi. Aku membuka ponsel, melihat lagi, pesan dari nomor tak dikenal itu. Aku hampir bisa menebak siapa pengirimnya. Keluarga Prayoga tidak banyak yang punya waktu untuk ancaman kekanakan seperti ini. Ibu Wati lebih suka membuat keributan di depan umum. Vira emosional tapi tidak pandai menyimpan rahasia. Tinggal Vino, adik Bima. Tipe yang suka bermain di belakang layar. Memikirkan Vino, aku jadi teringat apartemen di BSD. Apartemen itulah yang menjadi titik balik kesadaranku. Waktu itu aku tak sengaja melihat pesan konfirmasi uang muka yang terkirim ke ponselku. Nama pembelinya Vino. Jumlahnya persis sama dengan total 8 bulan uang yang kutransfer pada Ibu Wati. Saat kutanyakan pada Bima, dia terdiam lama lalu berkata, anggap saja kita bantu adik membantu dengan uangku dengan cara menipuku. Dulu kukira hal paling menyakitkan dalam pernikahan adalah perselingkuhan. Ternyata bukan. Hal paling menyakitkan adalah saat pasangan kita mengkhianati kita, tapi masih berharap kita memakluminya. Ponsel bergetar lagi. Vira, aku menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Suaranya tidak lagi lantang seperti tadi siang, malah terdengar sedikit tergesa-gesa. Kak Kirana, kakak di rumah. Ada apa? Vira diam sejenak lalu berbisik, kakak, hati-hati sama Mas Vino. Aku langsung duduk tegak. Maksudmu? Aku baru dengar ibu bicara sama dia. Mas Vino berencana menyewa untuk menguntit kakak, mencari-cari alasan untuk merebut hak asuh Bagas. Punggungku terasa dingin, merebut hak asuh. Katanya, kalau bisa membuktikan kakak punya masalah psikologis atau punya hubungan yang tidak pantas, Mas Bima akan lebih mudah mengajukan perubahan hak asuh. Aku tertawa hambar. Hubungan tidak pantas. Keluarga kalian memang suka sekali menyalahkan perempuan. Ya, Vira menghela napas pelan. Aku tahu kakak benci aku, tapi kali ini aku serius. Tadi sore setelah dari sekolah, ibu menangis terus. Lalu Mas Vino datang. Dia bilang kakak sudah membuat keluarga kita malu, jadi harus diberi pelajaran. Aku menggenggam ponsel erat. Terima kasih sudah memberitahu. Vira berbisik lagi. Kakak, jangan bilang aku yang kasih tahu. Ya, aku tidak mau terlibat lagi. Telepon ditutup, tapi hatiku tidak bisa tenang. Aku bangkit dan berjalan ke balkon. Jakarta di malam hari masih terang benderang. Kendaraan di bawah seperti aliran cahaya yang panjang. Dulu setiap kali sulit tidur, aku sering menunggu Bima pulang. Kadang jam pagi dia baru pulang dengan bau alkohol dan aku masih diam-diam menghangatkan sup untuknya. Dulu kukira menjadi istri harus seperti itu. Belakangan aku sadar cinta yang hanya diperjuangkan satu pihak tak ada bedanya dengan memeluk batu sambil menyeberangi sungai. Aku sedang melamun ketika ponsel bergetar lagi, kali ini dari nomor guru kelas Bagas. Aku sedikit heran. Halo Bu Ratih. Di seberang terdengar suara Bu Ratih. Mbak Kirana, maaf telepon malam-malam. Tadi sore setelah Mbak jemput Bagas, ada seorang pria kembali ke sekolah bertanya banyak hal tentang Mbak. Aku langsung bertanya, siapa? Saya tidak tahu namanya. Kira-kira usianya 30-an, pakai kacamata, ngakunya paman Bagas. Aku tahu itu pasti Vino. Bu Ratih melanjutkan. Dia tanya, apa Mbak sering menelantarkan anak? Apa sering membawa orang asing ke rumah? Terus tanya apa Mbak pernah memukul Bagas? Tanganku terasa dingin. Ibu jawab apa? Saya bilang itu urusan pribadi. Sekolah tidak memberikan informasi orang tua, tapi saya rasa ada yang tidak beres. Jadi saya telepon. Mbak, aku memejamkan mata sejenak. Terima kasih banyak, Bu. Setelah menutup telepon, aku duduk lama di sofa dalam gelap. Ruangan gelap gulita, hanya cahaya dari luar yang masuk. Aku mengerti sekarang, keluarga Prayoga mulai mengubah strategi. Saat uang tidak bisa didapat, mereka beralih ke anakku. Dan yang paling menakutkan, mereka pikir mereka punya hak untuk melakukan itu. Sekitar jam 11 malam, aku mendengar suara Bagas dari kamar tidur. Bunda, aku bergegas masuk.
anak itu duduk, rambutnya yang lembut acak-acakan, matanya masih mengantuk. Haus, Bun. Aku menuangkan air untuknya, lalu duduk di tepi ranjang. Bagas selesai minum dan bersandar padaku, berbisik, Bunda, apa nenek benci Bunda? Hatiku sesak. Kamu dengar dari siapa? Kemarin nenek telepon ayah. Aku dengar nenek bilang Bunda jahat. Aku mengelus rambutnya perlahan. Anak-anak seperti kertas putih. Orang dewasa mengira mereka tidak mengerti, padahal mereka merasakan hampir semuanya. Mereka ingat tatapan mata, nada suara, bahkan percakapan yang orang dewasa kira diucapkan dengan pelan. Aku memeluk Bagas. Orang dewasa kadang kalau sedang marah suka bicara yang tidak enak, sayang. Tapi urusan orang dewasa tidak ada hubungannya sama kamu. Bagas mendongak. Aku mau sama Bunda saja ya. Aku menggigit bibir kuat-kuat agar suaraku tidak bergetar. Iya, kamu sama Bunda. Ayah tidak akan meninggalkan aku, kan? Pertanyaan itu seperti pisau kecil yang mengiris hatiku. Aku paling takut Bagas menanyakan ini. Anak-anak tidak mengerti apa itu perceraian. Mereka hanya takut ditinggalkan. Aku mencium keningnya. Tidak ada yang meninggalkan kamu. Ayah tetap ayahmu. Hanya saja ayah dan Bunda tidak tinggal bersama lagi. Bagas mengangguk seolah mengerti lalu kembali memeluk leherku dan tertidur. Aku duduk diam sangat lama mendengarkan napasnya yang teratur dan air mataku akhirnya jatuh. Mungkin semua ibu begitu, diri sendiri disakiti sekuat apapun masih bisa ditahan. Tapi begitu anaknya merasa cemas sedikit saja, jantung rasanya seperti diremas. Pagi berikutnya, aku izin bekerja dari rumah agar bisa mengantar jemput Bagas. Sekitar jam 09.00 bel, pintu berbunyi, kukira kurir. Jadi, aku tidak langsung melihat interkom. Tapi saat layar menyala, aku melihat seorang pria berkaus hitam berdiri di luar. Vino, aku tidak membuka pintu. Vino menekan bel terus-menerus lalu berteriak, Kak Kirana, aku tahu kakak di dalam. Buka pintu, kita bicara. Aku tetap diam. Sesaat kemudian, suaranya berubah, tidak lagi pura-pura sopan. Kakak pikir bisa dapat Bagas berarti menang. Ya, jangan lupa, dia itu keturunan Prayoga. Aku menyalakan perekam suara di ponsel. Vino melanjutkan, keluarga ini sudah cukup sabar sama kakak. Kakak bikin ibuku menangis, bikin Mas Bima malu. Sekarang mau memutus hubungan dengan cucunya juga. Jangan kejam-kejam, Kak. Aku berdiri di balik pintu, tiba-tiba merasa lucu. Yang membuat Ibu Wati menangis adalah keserakahannya. Yang membuat Bima malu adalah perselingkuhannya sendiri. Tapi pada akhirnya semua kesalahan tetap dilimpahkan padaku, benar kata orang. Di mata sebagian orang, seorang wanita yang berhenti berkorban sudah dianggap berdosa. Aku membuka kunci pintu, tapi hanya sedikit. Kamu mau apa? Vino menatapku, menyeringai. Aku datang untuk memberitahu saja. Kalau kakak masih macam-macam, jangan salahkan kami tidak punya perasaan. Perasaan apa? Vino tertegun. Aku menatap lurus ke arahnya. Perasaan yang membuat seluruh keluargamu memakai uangku untuk beli rumah atau perasaan yang membuat suamiku selingkuh lalu memintaku diam. Wajah Vino mengeras. Dia menggeram. Kakak pikir punya uang bisa seenaknya. Aku tidak pernah berpikir begitu, tapi setidaknya aku tidak hidup dari hasil menipu orang lain. Vino mendekat ke pintu. Jangan paksa kami. Aku mengangkat ponselku. Aku sedang merekam. Kamu mau lanjut bicara? Raut wajahnya langsung berubah. Dia mundur selangkah. Menatapku tajam seolah tidak mengenali kakak ipar pendiam yang dulu. Tepat saat itu, pintu lift terbuka dan yang keluar membuat aku dan Vino sama-sama terkejut. Bapak Agus, Ayah Bima. Pria yang keluar dari lift itu adalah Bapak Agus, Ayah Bima. Selama 6 tahun menjadi menantunya, aku jarang sekali melihatnya angkat bicara. Beliau adalah tipe pria Jawa kuno, pendiam, lebih sering duduk di teras sambil minum teh dan membaca koran. Urusan rumah tangga sebagian besar diserahkan pada Ibu Wati. Karena itu dulu setiap kali Ibu Wati menyalahkanku, beliau biasanya hanya berdeham lalu pergi. Aku pernah marah pada kebisuan itu. Karena terkadang diam di hadapan kesalahan adalah cara lain untuk memihak yang salah. Tapi pagi itu, saat melihatnya berjalan dengan tongkat kayu, wajahnya jauh lebih tirus dan tatapannya pada Vino begitu dingin. Aku tiba-tiba mengerti. Mungkin kedatangannya bukan untuk menekanku lagi. Vino begitu melihat Bapak Agus langsung berubah pucat. Keangkuhannya tadi langsung kempes. Dia mundur dari depan pintuku, tergagap. Bapak, kenapa Bapak kesini? Bapak Agus tidak langsung menjawab. Beliau menatapku lebih dulu dengan tatapan penuh rasa bersalah lalu beralih ke Vino. Kalau Bapak tidak kesini, apa Bapak bisa dengar kamu mengancam orang di depan rumahnya? Vino terdiam. Aku tidak mengancam Pak. Aku cuma mau bicara baik-baik sama Mbak Kirana. Bapak Agus mengetukkan tongkatnya pelan ke lantai. Suaranya tidak keras tapi berat. Itu kamu sebut bicara baik-baik.
Berdiri di depan rumah perempuan yang baru bercerai menyebut-nyebut anaknya bilang keluarga Prayoga tidak akan tinggal diam. Kamu belajar dari siapa kelakuan seperti itu? Vino menunduk tapi masih berusaha membela diri. Aku cuma kesal demi ibu, Pak. Dia membuat ibu menangis beberapa hari ini. Bapak Agus tersenyum sedih. Ibumu menangis karena tidak dapat uang, bukan karena dizalimi. Kalimat itu membuat seluruh koridor hening. Aku berdiri di balik pintu yang sedikit terbuka. Tangan masih memegang ponsel yang merekam, tapi hatiku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Selama bertahun-tahun, aku berharap ada satu orang di keluarga itu yang mau mengatakan kebenaran, tidak perlu membelaku, cukup satu kalimat yang adil. Tapi saat kalimat itu akhirnya datang, aku tidak merasa lega, hanya merasa terlambat. Vino mendongak. Bapak bicara apa? Nanti ibu dengar bisa sedih, sedih pun harus didengar. Keluarga ini jadi begini karena terlalu lama memanjakan ibumu. Bapak Agus menoleh padaku, suaranya merendah. Kirana, Bapak boleh masuk bicara sebentar? Kalau kamu tidak berkenan, Bapak bicara di sini juga tidak apa-apa. Aku menatapnya. Panggilan Bapak dan kamu itu membuat hatiku sedikit ngilu. Setelah bercerai, aku bukan lagi menantunya, tapi pada orang tua yang pernah tinggal serumah, aku tetap tidak tega bersikap kasar. Aku membuka pintu lebih lebar. Silakan masuk, Pak, tapi Vino tidak. Vino langsung mengerutkan kening. Bapak Agus menoleh padanya. Kamu pulang. Kalau masih datang ke sini membuat onar, Bapak yang akan lapor polisi pertama kali? Vino terperangah, seolah tidak percaya. Mungkin seumur hidupnya dia terbiasa dilindungi Ibu Wati, terbiasa bahwa asal membuat keributan, maka orang lain akan mengalah. Dia tidak pernah menyangka ayahnya sendiri yang akan menghalanginya. Dia menatapku dengan marah, lalu berbalik menuju lift. Sebelum pintu tertutup, dia masih menggeram pelan. Ini belum selesai. Bapak Agus mendengarnya tapi tidak memanggilnya kembali. Beliau hanya menghela napas panjang seperti orang yang baru saja melihat cerminan buruk keluarganya pada anak bungsunya. Aku mempersilakan beliau masuk. Bagas sedang di kamar melihat buku gambar. Aku menutup pintu pelan agar dia tidak mendengar percakapan orang dewasa. Bapak Agus duduk, kedua tangan di atas tongkatnya, matanya memandang berkeliling apartemen. Dulu tempat ini ramai. Ibu Wati punya kunci. Vira bisa datang kapan saja. Vino juga biasa membuka kulkas seenaknya. Sekarang rumah ini rapi dan sunyi, tapi kesunyian ini seperti luka yang baru sembuh. Disentuh masih terasa sakit. Bapak Agus bicara lebih dulu. Kirana, Bapak minta maaf. Aku sedikit terkejut. Bapak tidak perlu minta maaf. Perlu. Beliau menatapku, matanya memerah tapi suaranya berusaha tetap tenang. 6 tahun ini banyak hal yang Bapak tahu. Tidak semua, tapi cukup untuk mengerti kamu banyak dirugikan. Hanya saja Bapak ini pengecut. Bapak takut rumah ribut, takut ibumu memperbesar masalah. Jadi, Bapak diam saja. Bapak pikir urusan perempuan di rumah nanti juga selesai sendiri, tapi Bapak salah. Ada hal yang kalau tidak diluruskan tidak akan selesai, hanya akan menekan orang yang lebih lemah. Aku menunduk. Permintaan maaf yang terlambat tidak bisa menghapus masa lalu. Tapi setidaknya itu membuatku merasa aku tidak gila saat merasa sedih selama ini. Bapak Agus mengeluarkan amplop coklat dari sakunya, meletakkannya di meja. Bapak bawa ini untukmu. Aku melihat amplop itu. Apa ini, Pak? Fotokopi surat-surat apartemen Vino sama rekening koren transfer waktu itu. Bapak simpan sebagian. Jantungku berdebar kencang. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada salinan kontrak uang muka apartemen di BSD, bukti pembayaran tahap pertama, dan beberapa lembar rekening koran atas nama Ibu Wati dan Vino. Angka-angkanya saja sudah cukup membuat tanganku dingin. Benar seperti dugaanku, uang muka apartemen Vino cocok dengan total uang yang ku transfer pada Ibu Wati selama 8 bulan. Tapi yang lebih menarik perhatianku adalah catatan kecil di salinan bukti transfer, sumber dana, bantuan dari Mbak Kirana. Aku mendongak. Bapak tahu soal ini sejak kapan? Bapak Agus terdiam lama. Setelah Vino serah terima kunci, Bapak baru tahu. Waktu itu Bapak tanya, uang dari mana? Ibumu bilang kamu sukarela membantu adik. Bapak merasa tidak enak, tapi Bima juga bilang kamu sudah setuju. Bapak percaya, saya tidak pernah setuju. Bapak tahu sekarang Bapak tahu. Beliau mengatakannya dengan sangat pelan, lebih seperti menyalahkan diri sendiri. Aku menatap pria di depanku. Tiba-tiba melihatnya jauh lebih tua. Rambutnya sudah banyak memutih, bahunya sedikit bungkuk, matanya lelah. Aku meletakkan surat-surat itu di meja. Bapak memberikan ini. Apa Ibu Wati tahu? Beliau menggeleng. Kalau tahu, dia pasti mengamuk. Tapi Bapak tidak bisa membiarkan semua kesalahan dilimpahkan padamu. Uang ini kalau kamu mau menuntutnya kembali, tuntut saja. Bapak akan jadi saksi. Aku menatapnya lama. Bapak tidak takut Ibu marah?
Beliau tersenyum sedih. Takut. Hidup puluhan tahun. Bapak takut dia marah, takut anak-anak menyalahkan, takut keluarga pecah. Tapi kemudian Bapak sadar keluarga ini sebenarnya sudah lama pecah. Pecah sejak orang lebih mementingkan uang daripada perasaan. Sejak kesabaranmu dianggap sebagai hal yang wajar, kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Aku memalingkan wajah, melihat ke arah kamar Bagas. Dari celah pintu, cahaya lampu tidur kuning pucat memancar lembut. Aku tidak mau menangis di depannya, tapi ada kata-kata Adil yang datang terlambat yang tetap menyakitkan karena itu mengkonfirmasi bahwa aku memang pernah diperlakukan tidak adil, bukan karena aku sensitif. Bapak Agus melanjutkan soal Bagas, kamu tenang saja. Bapak tidak akan membiarkan ibumu dan Vino macam-macam. Anak itu masih kecil, dia butuh ibunya. Bima tidak cukup dewasa untuk mengurus anak, itu Bapak tahu, aku bertanya pelan. Bapak tidak menyalahkan saya membawa Bagas. Beliau menggeleng. Menyalahkan apa? Kamu tidak membawanya pergi, itu yang aneh. Seorang anak tidak bisa tumbuh di tengah orang-orang yang setiap hari menjadikannya alasan untuk menuntut uang dan menang-menangan. Aku menunduk. Hatiku terasa ringan sekaligus berat. Tepat saat itu, pintu kamar terbuka. Bagas memeluk boneka beruangnya, matanya mengantuk. Bunda, ada siapa? Aku bangkit hendak menghampirinya. Tapi Bapak Agus sudah perlahan berbalik. Saat melihat Bagas, tatapannya melembut. Bagas, ini kakek. Bagas berdiri diam beberapa detik lalu menatapku seolah meminta izin. Aku mengangguk pelan. Barulah dia melangkah maju, tapi tidak langsung berlari memeluk seperti dulu. Bapak Agus mungkin menyadari keraguan itu, jadi beliau hanya mengulurkan tangan dan mengelus kepalanya. Bagas anak baik sama Bunda harus nurut. Ya, Bagas mengangguk. Iya, kek. Bapak Agus mengeluarkan mobil mainan kecil dari sakunya, tapi tidak langsung memberikannya. Beliau menatapku dulu. Bapak beli untuk cucu. Kalau kamu merasa tidak enak, aku melihat mobil kecil itu. Lalu tatapan hati-hati Bapak Agus. Berbeda dengan Maya, berbeda dengan hadiah yang punya niat terselubung. Hadiah ini tidak memaksa. Ini hanya seorang kakek yang ingin memberikan sesuatu untuk cucunya. Aku mengangguk. Bagas bilang terima kasih sama kakek. Bagas menerimanya dengan sopan. Terima kasih, kek. Bapak Agus tersenyum, tapi sudut matanya basah. Sesaat kemudian, beliau bangkit untuk pulang. Sebelum pergi, beliau berhenti di pintu, berkata dengan suara sangat pelan, Kirana, mulai sekarang jangan mengalah lagi. Orang baik tidak seharusnya ditindas hanya karena tahu diri. Pintu tertutup di belakangnya. Aku berdiri diam sangat lama. Tangan masih memegang amplop berisi surat-surat itu. Aku tahu yang diberikan Bapak Agus bukan hanya bukti. Itu adalah retakan pertama di dinding keluarga Prayoga, yang tadinya kukira bisa bersatu untuk memaksaku diam. Tapi aku tidak menyangka keesokan paginya Ibu Wati melakukan hal yang lebih buruk dari semua yang pernah dilakukannya. Beliau membawa pengaduan ke kantor RT, menuduhku tidak berbakti, dan menuntut mediasi untuk memaksaku melanjutkan tunjangan 75 juta setiap bulan. Keesokan paginya, aku menerima telepon dari Ibu Ida, pengurus RT. Saat sedang menyiapkan sarapan untuk Bagas. Di atas kompor, panci bubur ayam masih mendidih. Bagas duduk di meja makan, mewarnai gambar rumah. Suara telepon di dapur kecil itu terdengar biasa saja, tapi entah kenapa hatiku langsung terasa berat. Ada hari-hari di mana hanya dengan melihat nama penelepon yang tak dikenal, aku sudah bisa menebak di baliknya ada masalah baru yang berhubungan dengan keluarga Prayoga. Suara Ibu Ida cukup lembut. Mbak Kirana, ini saya Ida dari pengurus RT. Pagi ini Ibu Wati datang menceritakan masalah keluarga. Beliau bilang setelah bercerai, Mbak menepati janji untuk memberikan tunjangan membuat beliau kesulitan biaya hidup. Saya tahu masalah keluarga itu rumit, jadi saya mau mengundang Mbak nanti sore ke balai warga untuk mediasi. Aku memegang sendok, melihat asap putih mengepul, hatiku tidak lagi terkejut. Ibu Wati memang tipe orang yang tidak pernah berhenti. Ditelepon tidak bisa. Dia membawa kerabat. Kerabat tidak berhasil. Dia mengirim Vino ke sekolah Bagas. Jika semua itu tidak berhasil, dia akan membawa status orang tua ke pengurus lingkungan. Berharap orang luar akan memihaknya. Aku bertanya dengan tenang. Baik, Bu. Apa beliau menyerahkan surat-surat? Ada surat pengaduan tulisan tangan. Isinya Mbak pernah berjanji memberikan 75 juta sebulan. Sekarang sengaja menghindar. Beliau juga bilang sakit-sakitan. Uang pensiun tidak cukup untuk beli obat. Aku tersenyum tipis, tapi tidak ada rasa geli di sana. Sore ini jam berapa, Bu? Jam 3. Mbak bisa datang? Bisa, Bu. Saya akan datang dan saya juga akan membawa semua dokumen yang diperlukan. Ibu Ida terdiam sejenak, mungkin mendengar suaraku yang terlalu yakin. Beliau juga sadar masalahnya tidak sesederhana cerita Ibu Wati. Baiklah, kalau begitu sampai bertemu nanti sore. Aku menutup telepon,
lanjut menuangkan bubur ke mangkuk Bagas. Anak itu mendongak, "Bunda, nenek cari bunda lagi." Ya, aku tertegun. Anak 5 tahun seharusnya hanya peduli hari ini makan apa, sore ini guru cerita apa. Tapi beberapa hari ini, anakku sudah belajar mendengar nama-nama orang dewasa dalam percakapan yang tegang. Aku meletakkan mangkuk bubur di depannya, duduk di sebelahnya dan berkata lembut, "Nenek, ada urusan sedikit sama bunda, tapi kamu tenang saja, bunda bisa selesaikan." Bagas menatapku lama lalu mengangguk. "Bunda, jangan sedih ya, hanya satu kalimat polos itu sudah cukup membuat tenggorokanku tercekat." Aku mengelus kepalanya, tersenyum. "Bunda, tidak sedih? Bunda hanya sedang belajar lebih kuat untuk melindungi kita berdua." Sore itu aku menitipkan Bagas di rumah Mbak Ratih tetangga sebelah lalu pergi ke balai warga. Aku mengenakan kemeja putih, celana hitam, rambut diikat rapi. Di dalam tas ada semua berkas yang sudah kurapikan. Rekening koran transfer 3 tahun terakhir, surat-surat apartemen Vino dari Bapak Agus, rekaman pengakuan Ibu Wati, bukti-bukti slip pensiun dan aset beliau, serta salinan putusan cerai yang menegaskan hak asuh Bagas. Aku datang bukan untuk berperang. Aku datang untuk meletakkan kebenaran di atas meja dengan cara yang baik. Saat aku masuk, Ibu Wati sudah duduk di dalam. Beliau memakai baju kurung ungu tua. Rambutnya disisir rapi. Wajahnya dibuat semenderita mungkin. Di sebelahnya ada Bima. Sementara Vino berdiri bersandar di sudut ruangan, menatku penuh dendam. Vira dan Bapak Agus tidak ada. Mungkin setelah kejadian kemarin, keluarga itu sudah mulai retak dari dalam. Ibu Ida duduk di kepala meja. Di sebelahnya ada Pak Santoso, Ketua RT. Melihatku masuk, Ibu Ida mempersilakan duduk. "Hari ini kita kumpul untuk bicara baik-baik. Ini masalah keluarga. Kalau bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, lebih baik. Jangan sampai ke jalur hukum." Ibu Wati langsung menyeka sudut matanya. "Benar," kata Bu Ida, "saya juga tidak mau memperbesar masalah. Saya ini sudah tua, hanya ingin sedikit uang untuk hari tua. Dulu waktu dia masih menantu, dia janji akan merawat saya. Sekarang setelah cerai, dia berbalik badan. Sakit sekali hati saya." Aku menatapnya, hatiku tenang luar biasa. Wanita di depanku ini masih sama. Mantan ibu mertua yang dulu membuatku gemetar setiap kali bicara soal kewajiban. Tapi hari ini aku tidak takut lagi. Ketika seseorang memegang kebenaran, dia tidak perlu berteriak untuk membuktikan dirinya benar. Ibu Ida menoleh padaku. "Kirana bagaimana? Apa benar dulu kamu pernah berjanji?" Aku mengangguk. "Benar Bu. Saya pernah bilang jika Ibu Wati benar-benar kesulitan, saya akan membantu. Tapi janji itu diucapkan dalam konteks Ibu Wati mengaku pada saya bahwa beliau hanya punya pensiun Rp sebulan, banyak penyakit dan tidak punya tabungan. Belakangan saya tahu kenyataannya tidak begitu." Ibu Wati menggebrak meja. "Kamu mau menjelek-jelekan aku lagi?" Aku tidak menatapnya, hanya mengambil map pertama dan memberikannya pada Ibu Ida. "Ini salinan informasi pensiun. Setiap bulan Ibu Wati menerima lebih dari 9 juta bukan 3 juta. Ini surat-surat aset atas nama beliau. 1 rumah di Tebet, 1 kontrakan di Bekasi, dan 1 buku tabungan berisi lebih dari miliar. Jika perlu, saya bisa memberikan konfirmasi dari pengacara." Ibu Ida dan Pak Santoso sama-sama melihat dokumen itu. Wajah mereka perlahan menjadi serius. Bima yang duduk di sebelah ibunya hanya menunduk, tidak berkata apa-apa. Mungkin dia sudah tahu semua ini. Ibu Wati buru-buru menyela. "Uang itu tabungan seumur hidupku untuk berobat." Dia kayak bantu sedikit. "Memangnya kenapa?" Aku menoleh padanya. "Tidak kenapa-kenapa, Bu, jika ibu jujur dan saya sukarela. Tapi ibu berbohong. Ibu bilang uang itu untuk hari tua, tapi nyatanya dipakai untuk membelikan Vino apartemen." Aku mengeluarkan amplop dari Bapak Agus. "Ini salinan kontrak uang muka apartemen Vino. Jumlahnya cocok dengan total 8 bulan transfer dari saya. Di bukti transfernya bahkan ada catatan sumber dan bantuan dari Mbak Kirana. Saya tidak pernah menyetujui hal ini." Vino langsung berdiri. "Kakak dapat surat itu dari mana?" Aku menatapnya. "Yang penting bukan dari mana, tapi isinya benar atau tidak." Wajah Vino mengeras. "Jangan kira punya surat bisa bicara seenaknya. Uang yang kakak berikan ke ibuku." "Ya terserah ibuku mau pakai untuk apa." Pak Santoso mengerutkan kening. "Mas Vino, ini forum mediasi. Tolong bicaranya yang sopan." Vino terdiam, tapi tatapannya masih menantang. Aku menyalakan ponselku. Saya juga punya rekaman suara ini. Suara Ibu Wati terdengar jelas dari speaker. Dalam rekaman itu, beliau berkata bahwa uang 70 juta itu bukan hanya untuknya, tapi juga untuk membantu Vira menabung dan Vino membeli rumah. "Karena aku mampu, sudah seharusnya aku menanggung beban keluarga suami." Saat rekaman selesai, ruangan menjadi hening. Wajah Ibu Wati pucat,
bibirnya bergerak tapi tidak ada suara yang keluar. Ibu Ida menghela napas. Bu Wati, kalau benar seperti di rekaman ini, berarti uang itu bukan untuk kebutuhan pokok ibu. Ibu Wati langsung menangis. Saya kan cuma sayang anak, saya seorang ibu, apa salah kalau saya sayang anak? Aku menatapnya, suaraku tetap lembut, tapi tegas. Ibu sayang anak tidak salah. Yang salah adalah ibu memaksa mantan menantu ibu membayar harga dari rasa sayang itu dengan uang dan dengan kebisuan. Bima akhirnya angkat bicara, suaranya sangat pelan. Sudahlah Bu. Ibu Wati menoleh tajam padanya. Kamu juga membela dia? Bima menunduk, bukan membela, tapi kita memang salah dalam hal ini. Kalimat itu membuat Ibu Wati terdiam. Beliau menatap Bima seperti orang asing. Mungkin baginya, anak laki-laki sulungnya yang paling penurut itu sudah mulai lepas dari kendalinya, dan itu lebih menakutkan daripada kehilangan 75 juta sebulan. Ibu Ida meletakkan dokumen-dokumen itu, suaranya lebih serius. Secara moral, Kirana pernah menjadi menantu, membantu atau tidak itu tergantung keikhlasan. Tapi secara hukum setelah bercerai, Kirana tidak punya kewajiban menafkahi mantan ibu mertua. Apalagi Bu Wati punya pensiun, punya aset, dan punya anak kandung yaitu Mas Bima, Mas Vino, dan Mbak Fira. Jika butuh perawatan, tanggung jawab utama ada pada anak kandung. Pak Santoso mengangguk, kami tidak bisa membuat berita acara yang memaksa Mbak Kirana mentransfer uang. Kami harap keluarga tidak lagi melakukan tekanan, terutama jangan menggunakan anak kecil sebagai ancaman. Vino mendengar itu dan tertawa sinis. Hebat ya, yang kaya selalu menang. Aku menatapnya. Bukan yang kaya yang menang, tapi yang punya bukti tidak bisa difitnah. Kalimat itu membuatnya bungkam. Ibu Wati kini tidak menangis lagi. Beliau duduk diam, matanya merah, tangan menggenggam erat tasnya. Kukira mediasi sudah selesai, tapi beliau tiba-tiba mendongak menatapku. Suaranya lebih dingin dari saat menangis. Kirana, kamu pikir hari ini kamu menang? Aku beritahu kamu. Aku akan menuntut, aku akan bawa ke pengadilan. Biar hakim yang memutuskan apa seorang menantu yang pernah numpang hidup di rumah mertua boleh cuci tangan begitu saja. Aku berdiri mengumpulkan kembali surat-suratku. Jika ibu mau menuntut, saya akan layani sampai selesai. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Tapi mulai hari ini, jika ibu atau siapapun dari keluarga ini masih mengirim pesan ancaman, datang ke sekolah Bagas atau membuat keributan di rumah saya akan langsung lapor polisi. Saya sudah cukup bersabar, tidak ada yang bicara lagi. Aku melangkah keluar dari balai warga saat sudah mulai gelap. Di luar angin meniup daun-daun kering. Aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Semua belum berakhir. Tapi setidaknya hari ini aku tidak membiarkan diriku diseret ke dalam lumpur lagi. Baru saja aku membuka ponsel hendak menelepon Barati untuk menjemput Bagas. Aku melihat pesan baru dari Bapak Agus. Kirana, Bapak baru tahu ibumu sudah membawa buku tabungan bersama kita ke bank. Kamu ke sana sekarang. Sepertinya ini ada hubungannya denganmu. Membaca pesan itu, jantungku langsung terasa berat. Ibu Wati ternyata masih punya satu langkah lagi. Aku berdiri di bawah lampu kuning di halaman balai warga, membaca pesan Bapak Agus berulang kali. Hatiku berat. Buku tabungan bersama. 4 kata itu saja sudah cukup membuat kepalaku tegang. Aku langsung teringat setahun yang lalu Ibu Wati pernah menangis-nangis memintaku menjadi nama kedua di buku tabungannya. Alasannya beliau sudah tua. Mata rabun, tangan gemetar, takut nanti ada apa-apa. Akan lebih mudah jika menantunya yang membantu urusan bank. Waktu itu aku percaya sampai mengira beliau benar-benar menganggapku anak sendiri. Sekarang baru kusadari di keluarga itu, setiap kali mereka butuh kepercayaanku, mereka selalu memakai kata perasaan. Aku segera menelepon Barati, meminta tolong menjaga Bagas lebih lama, lalu memesan taksi ke bank. Di perjalanan, mobil melintasi jalanan yang padat di jam pulang kerja. Orang-orang berdesakan pulang, wajah mereka lelah. Tapi setidaknya punya rumah yang damai untuk dituju. Sementara aku duduk di dalam mobil menatap keramaian, hatiku terasa seperti ditarik kencang. Aku tidak tahu apa lagi yang direncanakan Ibu Wati, tapi aku yakin beliau tidak akan iseng membawa buku tabungan itu ke bank setelah baru saja gagal di kantor RT. Bank itu terletak di Jalan Sudirman. Saat aku tiba, jam sudah hampir 30 sore, lobi sudah sepi, hanya beberapa orang yang menunggu. Begitu masuk, aku melihat Bapak Agus berdiri di dekat meja informasi. Beliau mengenakan kemeja abu-abu kusam. Kedua tangan menggenggam erat tongkatnya, wajahnya sangat lelah. Melihatku, beliau lega. Syukurlah kamu datang tepat waktu, aku bergegas mendekat. Ada apa-apa? Beliau melihat sekeliling lalu merendahkan suara. Ibumu tadi sore ke sini mau menarik semua uang di tabungan bersama itu, tapi bank tidak izinkan karena butuh tanda tangan kalian berdua. Dia marah-marah bilang mau menuntutmu menggelapkan uangnya.
Aku tertegun. Menggelapkan? Bapak Agus mengangguk. Matanya penuh ketidakberdayaan. Bapak dengar juga tidak percaya. Uang itu memang uangnya. Tapi dulu dia sendiri yang memaksa namamu ikut tercantum. Sekarang dia berbalik bilang, kamu sengaja menahan buku tabungannya. Aku tertawa hambar. Benar. Ketika keserakahan berbicara, orang bisa memutarbalikkan segalanya. Seorang teller yang mengenalku langsung mendekat. Ibu Kirana. Ya, mari Bu, silakan masuk ke ruang konsultasi. Aku mengikutinya masuk ke ruangan kaca kecil. Belum ada semenit, Ibu Wati muncul dari ujung koridor. Begitu melihatku, wajahnya langsung mengeras. Matanya merah karena marah. Dia datang untuk apa? Tayeler itu berusaha sopan. Maaf, Bu. Ibu Kirana adalah pemilik rekening bersama. Jadi, sesuai prosedur, transaksi besar membutuhkan kehadiran kedua pihak. Ibu Wati membanting tasnya ke meja. Sudah saya bilang ini uang saya. Dia cuma numpang nama. Aku menarik kursi, duduk di hadapannya. Suaraku sangat tenang. Kalau hanya numpang nama, kenapa di perjanjian pembukaan rekening tertulis jelas semua transaksi butuh 2 tanda tangan? Beliau tercekat lalu menoleh pada teller. Dulu saya sudah tua, tidak mengerti hukum, jadi asal tanda tangan, sekarang saya mau batalkan. Tayor itu tampak bingung. Maaf, Bu, kalau mau membatalkan kepemilikan bersama, harus ada persetujuan kedua pihak atau ada putusan pengadilan. Ibu Wati langsung menunjukku. Dia tidak mau tanda tangan. Aku menatapnya. Ibu mau menarik uang itu untuk apa? Beliau menghindari tatapanku. Uangku sendiri terserah aku mau pakai untuk apa. Untuk membayar utang Vino, kan? Suasana di ruangan itu hening. Bapak Agus yang berdiri di luar pintu juga terkejut. Wajah Ibu Wati pucat pasih. Siapa yang bilang? Aku tidak langsung menjawab. Sebenarnya aku hanya menebak, tapi melihat reaksinya, aku tahu tebakanku benar. Bapak Agus perlahan masuk. Vino utang lagi. Ibu Wati menoleh tajam. Bapak jangan ikut campur. Bapak Agus menggenggam tongkatnya erat. Berapa utangnya? Beliau diam. Aku menatapnya lama. Tiba-tiba teringat bagaimana Vino beberapa tahun ini gonta-ganti mobil bergaya hidup mewah. Dari investasi kripto sampai main saham selalu pamer akan segera kaya. Pernah ku dengar Bima berbisik pada Ibu Wati bahwa Vino meminjam uang dari rentenir, tapi beliau hanya menepisnya. Bilang anak muda harus berani ambil risiko. Sekarang aku paham. Ibu Wati tidak butuh uang untuk hari tua. Beliau butuh uang untuk menambah lubang yang dia gali sendiri dengan memanjakan anak bungsunya. Bapak Agus duduk seolah tenaganya terkuras habis. Bapak tanya sekali lagi berapa utangnya? Ibu Wati mengatupkan bibir lalu menangis. 2 miliar lebih. Mendengar itu, punggungku terasa dingin. Bapak Agus terpaku. Sesaat kemudian barulah beliau bisa bicara terbata-bata. 2 miliar. Dia buat apa uang sebanyak itu? Investasinya gagal, lalu pinjam lagi untuk menutupi. Sekarang ditagih. Aku memejamkan mata. Ternyata semua drama selama ini bukan hanya karena keserakahan. Keluarga Prayoga sedang dalam krisis keuangan dan di mata Ibu Wati, aku masih menjadi pelampung termudah. Beliau menoleh padaku, suaranya tiba-tiba melunak. Kirana, Ibu tahu dulu Ibu salah. Tapi bagaimanapun kita pernah jadi keluarga. Kalau Vino tidak bisa bayar, rumah bisa disita orang. Tolong Ibu sekali ini saja, Ibu janji tidak akan mengganggumu lagi. Aku menatap wanita di depanku, merasa kasihan sekaligus lelah. Jika ini beberapa tahun lalu, mungkin melihatnya menangis begini, aku sudah luluh. Tapi sekarang aku sadar ada orang yang setiap kali berjanji terakhir kali hanya untuk memulai yang baru. Aku bertanya sangat pelan. Ibu tahu Vino punya utang sejak kapan? Beliau menunduk, setengah tahun lalu. Jadi selama setengah tahun itu, ibu masih terus meminta uang bulanan dariku. Beliau tidak menjawab, aku tertawa hambar. Lalu saat aku bercerai, ibu mulai membawa kerabat datang ke sekolah Bagas menekan saya semua juga untuk menutupi utang ini. Bapak Agus menatap istrinya, matanya penuh kekecewaan. Kamu sudah gila, Wati. Ibu Wati menangis lebih keras. Aku begini demi siapa? Demi keluarga ini, aku tidak bisa melihat Vino dipukuli orang di jalan. Aku menggenggam tanganku erat. Lalu bagaimana dengan Bu? 3 tahun ini ibu mengambil uangku. Apa ibu pernah berpikir, kalau saya yang jatuh, siapa yang akan menolong saya? Beliau mendongak, matanya merah. Kamu punya uang? Kamu hebat. Kehilangan sedikit uang tidak akan membuatmu mati. Kalimat itu membuat hatiku benar-benar dingin. Itulah yang paling menyakitkan. Di matanya, karena aku lebih mampu, sudah seharusnya aku menanggung beban mereka. Karena aku menghasilkan lebih banyak, aku harus berkorban. Mereka tidak melihat kerja kerasku. Mereka hanya melihat daya tahanku dan mengira itu tidak ada batasnya. Aku berdiri, Bu, saya pernah banyak membantu keluarga ini,
Tapi saya tidak punya kewajiban untuk membayar harga dari pilihan-pilihan salah Vino. Ibu Wati ikut berdiri. Kamu benar-benar mau melihat adik iparmu hancur? Tidak, aku menatap lurus ke arahnya. Yang membuat Vino jadi seperti ini bukan saya, tapi cara ibu memanjakannya selama bertahun-tahun. Ruangan hening, Bapak Agus menunduk. Bahunya bergetar seolah menua beberapa tahun dalam satu sore. Ibu Wati terpaku. Mungkin ini pertama kalinya ada yang mengatakan langsung apa yang selalu coba dihindarinya. Aku menoleh pada teller. Saya tidak akan menandatangani apapun hari ini. Jika Ibu Wati ingin mengubah kepemilikan rekening, silakan tempuh jalur hukum. Selesai berkata, aku mengambil tas dan bangkit. Bapak Agus memanggil pelan dari belakang. Kirana, aku berbalik. Beliau menatapku lama lalu berkata dengan suara serak, jangan luluh lagi. Aku mengangguk. Mungkin beliau lebih tahu dari siapapun. Sekali saja aku luluh, keluarga Prayoga akan kembali menyeretku ke lubang tanpa dasar itu. Baru saja aku melangkah keluar dari bank, ponselku bergetar terus-menerus, nomor Bima. Aku menjawab. Belum sempat bicara sudah terdengar suaranya yang panik. Kirana, kamu di mana? Vino pergi dari rumah. Dia meninggalkan surat, bilang kalau malam ini tidak dapat uang, dia akan lompat dari jembatan. Aku berdiri mematung di tengah keramaian. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku benar-benar kalut. Aku berdiri kaku di depan bank. Telepon masih menempel di telinga. Suara Bima di seberang terdengar panik dan serak. Kirana, kamu dengar aku? Vino benar-benar pergi. Ponselnya mati. Di kamar hanya ada surat. Aku memejamkan mata sejenak. Suratnya bilang apa? Dia bilang sudah tidak mau hidup lagi. Katanya semua orang di rumah ini meremehkannya. Sekarang tidak punya uang untuk bayar utang. Lebih baik mati saja. Aku menggenggam ponsel erat. Saat itu aku benar-benar lelah. Lelah karena masalah datang silih berganti. Baru saja merasa bisa melewati satu gelombang. Gelombang lain yang lebih tinggi datang. Tapi yang paling membuatku muak bukan isi surat Vino, melainkan perasaan dipaksa yang sudah sangat ku kenal. Setiap kali keluarga Prayoga punya masalah, pada akhirnya tatapan mereka selalu kembali padaku. Seolah-olah jika aku mau berkorban sekali lagi, semua akan baik-baik saja. Bima melanjutkan, suaranya merendah. Ibu pingsan. Bapak sedang keliling mencari Vino. Kirana, aku tahu aku tidak punya hak untuk memintamu. Tapi kalau Vino benar-benar nekat, aku memotongnya. Kamu mau aku memberikan uang di seberang sana? Hening. Keheningan itulah yang membuatku tertawa getir. Bahkan di saat seperti ini, yang pertama kali mereka pikirkan tetaplah uangku. Aku bersandar di tiang depan bank, melihat orang-orang berlalu lalang, ada sepasang muda-mudi tertawa. Seorang ayah membonceng anaknya yang tertidur pulas di punggungnya. Kota ini setiap hari ada begitu banyak orang berjuang, tapi tidak semua orang menjadikan keputusasaan mereka sebagai alat untuk memaksa orang lain. Aku bertanya sangat pelan, Bima, apa kamu pikir kalau hari ini aku berikan uang masalahnya akan selesai? Aku tidak tahu. Tidak akan selesai karena keluargamu sudah terbiasa. Setiap ada masalah menyeretku untuk ikut menanggungnya. Bima menghela napas berat. Kirana, aku tahu kamu marah. Bukan marah, aku menatap aspal. Suaraku lebih lelah daripada marah. Aku hanya sedang belajar berhenti menyelamatkan orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Di seberang sana hening lama, lalu Bima mengucapkan satu kalimat yang membuatku terdiam. Tapi kalau Vino benar-benar mati, bagaimana? Aku tidak bisa langsung menjawab. Sekejap pun Vino, aku tidak pernah berharap dia mati. Tidak ada orang normal yang menginginkan sebuah nyawa hilang hanya karena uang. Tapi aku juga sadar jika hari ini aku luluh karena takut, aku akan kembali terseret ke posisi yang sama menjadi orang yang membayar semua kesalahan keluarga Prayoga. Aku berkata pelan, kamu sudah lapor polisi? Sudah. Tapi mereka bilang harus menunggu untuk melacak lokasi ponselnya. Kalau begitu, carilah dia. Kirana, aku tidak bisa membantu apa-apa saat ini selain menyarankanmu untuk tenang. Aku menutup telepon. Angin sore bertiup lebih kencang. Aku berdiri di sana beberapa menit sebelum memesan taksi untuk menjemput Bagas. Di perjalanan, kepalaku terus berputar dengan pertanyaan Bima. Kalau Vino benar-benar mati, bagaimana? Ada orang-orang yang sangat pandai mengubah diri mereka menjadi korban tepat di saat mereka harusnya bertanggung jawab dan orang yang paling mudah luluh akan selalu terikat oleh rasa bersalah. Aku pernah hidup seperti itu selama 6 tahun. Kali ini aku tidak mau lagi. Saat aku tiba di rumah Mbak Ratih untuk menjemput Bagas, anak itu sedang bermain puzzle di lantai. Melihatku, dia langsung berlari memeluk kakiku. Bunda, aku tungguin Bunda lama banget. Aku menunduk memeluknya erat. Aroma susu di rambutnya sedikit menenangkan hatiku. Orang dewasa bisa sekacau apapun, tapi begitu memeluk anaknya, aku masih merasa punya alasan untuk tetap tegar. Mbak Ratih menatapku ragu, Kirana,
Tadi ada orang kesini, aku mendongak. Siapa? Seorang pria berkacamata. Sepertinya mantan adik iparmu, jantungku berdebar. Vino. Iya. Dia tanya apa Bagas sering di rumah sendirian, terus tanya apa kamu sering pulang malam dan menitipkan anak ke tetangga? Aku lihat gelagatnya tidak baik, jadi aku tidak banyak jawab. Aku mengepalkan tangan. Bahkan sebelum pergi, Vino masih berusaha mengumpulkan informasi untuk menjatuhkanku. Seseorang yang benar-benar ingin mati apa masih punya pikiran untuk merencanakan perebutan hak asuh anak dari mantan kakak iparnya. Pikiran itu membuatku benar-benar sadar. Malam itu, setelah menidurkan Bagas, aku duduk memeriksa semua rekaman CCTV koridor dan pesan di ponselku. Aku mulai menyadari ada yang tidak beres. Vino punya utang itu fakta. Tapi caranya pergi tepat setelah gagal di kantor RT dan meninggalkan surat yang ambigu lebih terasa seperti gertakan daripada keputusasaan sungguhan. Sekitar jam 10 malam, ponselku bergetar. Bapak Agus, suaranya serak karena lelah. Kirana, Bapak sudah menemukan Vino. Aku langsung duduk tegak. Di mana dia, Pak? Di sebuah kafe di Kemang, mabuk, aku tertegun. Bapak Agus tertawa getir, dia mabuk berat. Ponselnya kehabisan baterai, bukan pergi lompat dari jembatan. Aku memejamkan mata. Perasaan lega dan getir bercampur aduk. Ternyata kepanikan seluruh keluarga Prayoga dan aku yang ikut terseret di dalamnya hanyalah karena sebuah drama murahan dari Vino. Bapak Agus melanjutkan, Bapak minta maaf, Kirana. Anak itu benar-benar keterlaluan. Aku menggeleng meskipun tahu beliau tidak melihat. Tidak apa-apa. Bagaimana bisa tidak apa-apa? Beliau menghela napas berat. Bapak tadi dengar dia mengigau saat mabuk. Dia bilang, asal dibuat heboh, kamu pasti akan luluh dan memberikan uang. Aku terdiam. Mungkin karena aku pernah terlalu sering luluh, mereka jadi yakin itu adalah hal yang wajar. Bapak Agus berkata perlahan, Kirana, Bapak tahu ini sudah terlambat, tapi keputusanmu meninggalkan keluarga ini adalah keputusan yang benar. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ada pengakuan yang datang setelah semuanya hancur, mendengarnya hanya terasa sedih. Setelah menutup telepon, aku berdiri lama di balkon. Langit Jakarta mulai mendung. Aku teringat hari-hari awal menikah dengan Bima. Dulu aku sering berdiri di balkon ini, membayangkan sebuah keluarga yang damai. Dulu kukira asal aku tulus dan sabar, semua orang akan menyayangiku, tapi hidup tidak seperti film. Ada orang yang semakin disabari, semakin merasa punya hak untuk menyakiti. Aku sedang melamun ketika ponselku menyala lagi. Bukan Bima, tapi Maya. Pesannya singkat, Mbak tahu kenapa utang Vino bisa sebanyak itu? Kalau mau tahu kebenaran tentang keluarga Mas Bima, besok temui saya. Membaca pesan itu, punggungku terasa dingin. Firasatku mengatakan masalah ini lebih dalam dari yang kukira. Dan mungkin orang yang ditipu selama ini bukan hanya aku. Aku hampir tidak bisa tidur semalaman. Pesan dari Maya terus terpampang di layar ponsel. Kalau mau tahu kebenaran tentang keluarga Mas Bima, kalimat itu saja sudah cukup membuat punggungku merinding. 6 tahun menjadi menantu, kukira aku sudah paham keluarga Prayoga. Aku tahu Ibu Wati pilih kasih, Bima lemah, dan Vira materialistis. Tapi jauh di lubuk hati, kukira semuanya hanya sebatas masalah uang dan keegoisan. Tapi cara Maya mengirim pesan membuatku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan. Pagi berikutnya, aku mengantar Bagas ke sekolah lebih awal, lalu pergi ke kafe yang dijanjikan Maya di daerah Kemang. Kafe masih sepi, Maya duduk di sudut. Di depannya ada segelas teh yang esnya hampir mencair. Melihatku masuk, dia refleks berdiri. Wajahnya tidak lagi percaya diri seperti saat di depan sekolah Bagas. Aku menarik kursi. Katakan, kamu mau apa? Maya terdiam sejenak. Mbak pikir saya panggil ke sini untuk pamer. Saya tidak tahu. Tapi setelah semua yang kamu lakukan, saya tidak punya alasan untuk mempercayaimu. Maya menunduk. Saya tahu caranya mengucapkan dua kata itu sangat pelan, berbeda jauh dari sikapnya yang dulu. Aku baru sadar matanya sedikit bengkak seperti habis menangis atau kurang tidur. Maya menarik napas dalam-dalam. Saya dan Mas Bima sebenarnya sudah putus. Aku tidak terkejut. Setelah insiden di sekolah Bagas, aku sudah melihat cara Bima menatapnya berbeda. Saat pria sedang dimabuk cinta, mereka sering kiali nekat. Tapi saat tekanan keluarga, uang, dan utang datang bersamaan, orang pertama yang mereka lepaskan biasanya adalah selingkuhan. Aku bertanya datar. Lalu Maya tertawa hambar. Mbak tahu apa yang paling lucu? Dulu saya pikir Mas Bima selingkuh karena dia menderita dalam pernikahannya. Dia cerita kalau Mbak dingin, hanya peduli uang, meremehkan keluarganya, membuatnya sesak napas. Aku diam. Bukan karena sakit hati lagi, tapi karena cerita semacam itu sudah terlalu biasa. Para pengkhianat sering kiali harus melukis diri mereka sebagai korban sebelum menjadikan orang lain sebagai pelaku.
Maya melanjutkan, awalnya saya percaya, tapi belakangan saya sadar. Dia tidak berani menceraikan Bak bukan karena masih cinta, tapi karena Bak adalah sumber uang terbesar keluarganya. Aku menatap lurus ke arahnya. Maksudmu? Maya mengeluarkan ponselnya, memutar sebuah rekaman suara dan meletakkannya di meja. Suara Bima terdengar jelas. Sabar sedikit lagi ya, kata ibu. Kalau Kirana masih terus kasih uang beberapa tahun lagi, utang Vino bisa lunas semua. Nanti setelah itu baru kita pikirkan. Aku merasa tanganku mendingin. Rekaman itu hanya 20 detik, tapi cukup untuk meruntuhkan segalanya sekali lagi. Dulu kukira Bima selingkuh karena lemah, bodoh, atau pengecut. Ternyata selama itu dia juga berhitung menahanku di sisinya untuk terus membiayai keluarganya. Maya menatapku, suaranya serak. Itu percakapan hampir setahun yang lalu. Waktu itu saya mulai mendesaknya untuk menceraikan Bak, tapi dia selalu menunda. Setiap kali saya tagih, dia selalu bilang, tunggu. Aku tertawa sangat pelan. Tawa yang begitu lelah sampai aku sendiri merasa asing. Ternyata selama aku lembur, mengurus setiap pengeluaran keluarga Prayoga dan menyalahkan diriku sendiri karena kurang lembut, di belakangku mereka sudah berhitung berapa lama lagi bisa memanfaatkanku. Maya melanjutkan matanya, merah. Mbak tahu saya juga ditipu. Aku menatapnya. Kamu mau saya kasihan padamu? Tidak. Maya menggeleng. Saya tahu saya salah. Masuk ke pernikahan Mbak itu salah. Tapi saya tidak mau Mbak terus dimanfaatkan oleh mereka. Aku tidak menjawab. Hatiku saat itu campur aduk. Benci pada Maya tentu saja. Tapi melihatnya di sana, wajahnya kuyu, matanya penuh kekecewaan. Aku merasa dia tidak jauh berbeda denganku dulu. Sama-sama salah percaya pada seorang pria. Bedanya aku membayarnya dengan pernikahan, dia dengan harga diri. Maya mengeluarkan seberkas kertas dari tasnya. Dan ini Mbah harus lihat, aku membukanya. Itu adalah surat perjanjian utang. Nama peminjamnya Vino, penjaminnya Bima, dan di bagian aset yang akan dia gunakan jika gagal bayar, tertulis alamat apartemen yang saat ini kutinggali. Aku mendongak. Ini apa? Maya menggigit bibir. 2 bulan lalu, Mas Bima pernah minta tolong saya mencari orang untuk membuat appraisal apartemen. Mbak, jantungku berdebar kencang. Tapi apartemen itu atas namaku, saya tahu. Makanya mereka belum bisa berbuat apa-apa. Tapi Mas Bima pernah bilang, kalau berhasil membujuk Mbak menandatangani surat investasi bersama setelah cerai, dia akan memakai apartemen itu untuk membayar utang. Aku terpaku. Semua kepingan puzzle menyatu menjadi gambaran yang membuatku merinding. Ternyata mediasi di RT, tekanan uang bulanan, drama mau bunuh diri, semua bukan hanya untuk utang jangka pendek. Mereka juga mengincar apartemenku. Aku teringat bagaimana Bima beberapa kali ingin bicara empat mata, ingin membahas masa depan Bagas, ingin jangan perbesar masalah. Mungkin dia masih berharap aku luluh, lalu dari sana menyeretku kembali ke dalam kendali mereka. Maya menatapku lama lalu berbisik, Kirana, saya minta maaf. Untuk pertama kalinya dia memanggil namaku tanpa Mbak, bukan karena tidak sopan, tapi karena saat itu dua wanita yang duduk berhadapan ini tidak lagi punya status apa-apa. Hanya 2 orang yang pernah ditipu oleh tipe pria yang sama dengan cara yang berbeda. Aku melipat kertas itu. Kenapa kamu memberikan ini semua padaku? Maya tersenyum sedih. Karena tadi malam saya baru tahu saya hamil. Aku tertegun. Maya menatap tangannya. Saya beritahu Mas Bima. Dia diam lama lalu bertanya, kalau dipertahankan sekarang merepotkan tidak? Suaranya bergetar. Saat itulah saya sadar pria ini tidak benar-benar mencintai siapapun. Dia hanya memilih siapa yang bisa membuat hidupnya lebih mudah. Aku tidak tahu harus berkata apa, ada luka yang sesama perempuan hanya perlu saling tatap untuk mengerti. Maya menyeka air mata lalu berdiri. Saya akan resign dan pulang kampung. Semua yang saya berikan Mbak simpan saja, hati-hati dengan Vino. Saya dengar para penagih utang sudah mulai datang ke rumahnya. Aku menatapnya. Anakmu Maya tersenyum hambar. Saya akan bertanggung jawab atas pilihan saya sendiri. Selesai berkata, dia berbalik dan langsung pergi. Aku duduk sendirian di kafe, tangan di atas tumpukan kertas. Seluruh tubuhku terasa dingin. Ternyata hal paling menakutkan bukan perselingkuhan, melainkan saat seseorang mengkhianatimu sambil diam-diam menghitung berapa lama lagi nilai manfaatmu akan habis. Aku duduk hampir 10 menit sebelum bangkit, tapi baru saja melangkah keluar. Ponselku bergetar hebat. Mbak Ratih, aku segera menjawab. Suaranya panik. Kirana, cepat ke sekolah sekarang. Ada yang mau jemput Bagas? Jantungku serasa berhenti berdetak. Siapa? Mantan ibu mertuamu. Aku berlari ke jalan. Tanganku gemetar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Karena sekuat apapun aku, Bagas akan selalu menjadi titik terlemahku. Aku hampir lari ke tengah jalan untuk menghentikan taksi.
Tanganku gemetar sampai beberapa kali gagal membuka pintu. Dari kafe ke sekolah Bagas hanya sekitar 10 menit, tapi hari itu terasa seperti 1 jam. Sepanjang jalan, kepalaku hanya dipenuhi satu gambaran. Bagas berdiri bingung di halaman sekolah, melihat orang dewasa memperebutkannya seperti barang. Aku menelepon Bu Ratih berkali-kali, tidak diangkat. Menelepon Bima juga tidak dijawab. Jantungku berdebar begitu kencang hingga dadaku sesak. Sejak Bagas lahir, ini pertama kalinya aku sepanik ini. Bukan karena uang, bukan karena dihina, tapi karena aku takut seseorang akan menyakiti anakku hanya untuk bisa menang melawanku. Saat taksi berhenti, aku langsung berlari masuk. Halaman sekolah sudah sepi. Begitu melihatku, Bu Ratih langsung mendekat. Wajahnya cemas. Kirana, kamu datang juga. Aku terengah-engah. Bagas di mana, Bu? Di ruang kepala sekolah. Bu Wati tadi memaksa mau menjemputnya. Seluruh tubuhku dingin. Dia sudah membawa Bagas pergi belum? Untungnya sekolah sudah menerima pemberitahuan darimu, jadi kami tidak menyerahkannya. Aku berdiri diam sejenak baru merasakan kakiku tidak lagi gemetar. Bu Ratih menarikku ke ruang kepala sekolah. Dari balik kaca, aku sudah melihat Ibu Wati duduk di dalam. Wajahnya merah karena marah. Bagas duduk di kursi sebelah ibu kepala sekolah, memeluk tasnya, matanya penuh kecemasan. Melihat wajah anakku saat itu, hatiku seperti diremas. Bagas melihatku dan langsung berdiri. Bunda, aku bergegas memeluknya erat. Tubuh Bagas masih gemetar. Aku terus mengelus rambutnya, berusaha menjaga suaraku. Tetap tenang. Bunda di sini sayang, tidak apa-apa. Bagas memeluk leherku erat berbisik. Bunda, tadi nenek bilang mau bawa aku pergi selamanya. Kalimat itu membuat punggungku merinding. Aku mendongak menatap Ibu Wati. Beliau langsung membentak, aku ini neneknya. Menjemput cucuku sendiri. Apa salahnya? Ibu kepala sekolah berkata dengan tegas. Ibu Wati, kami sudah jelaskan. Wali asuh utama saat ini adalah ibunya. Tanpa surat kuasa atau konfirmasi dari Ibu Kirana, kami tidak bisa menyerahkan anak. Ibu Wati menggebrak meja. Anak itu butuh neneknya. Kalian menahan cucu saya itu tidak masuk akal. Aku berdiri menarik Bagas lebih dekat baru menatap lurus ke arahnya. Ibu datang ke sini tanpa memberitahu saya dan bilang akan membawa Bagas pergi selamanya. Ibu, mau apa? Ibu Wati menatapku penuh benci. Aku mau menyelamatkan cucuku dari ibu sepertimu. Aku tertawa. Tapi tawa itu tipis dan dingin. Menyelamatkan dari apa? Dari orang yang merawatnya sejak lahir. Kamu sudah cerai. Rumah tanggamu hancur. Kamu sibuk menuntut, menjelek-jelekkan keluarga kami. Bagaimana caramu mengurus anak? Aku menatapnya lama. Saat inilah aku benar-benar sadar. Ibu Wati bukan hanya menginginkan uang, beliau menginginkan kendali. Selama bertahun-tahun, beliau terbiasa semua orang menurut padanya. Sekarang aku tidak lagi menurut. Beliau beralih pada satu-satunya hal yang bisa membuatku luluh. Bagas, aku berkata sangat pelan. Bu, Bagas bukan alat untuk menekan saya. Jangan kurang ajar kamu. Orang yang datang ke sekolah dan membuat anak ini ketakutan, itulah yang salah. Bagas masih memeluk pinggangku erat. Aku menunduk. Melihat matanya yang memerah, hatiku sakit. Anak sekecil ini pasti sudah sangat ketakutan. Ibu kepala sekolah berkata pelan, Ibu Kirana, bawa Bagas pulang dulu. Sisanya biar kami buatkan berita acara. Aku mengangguk. Tapi baru saja berbalik, Ibu Wati tiba-tiba berdiri. Dia tidak boleh membawa cucuku pergi. Beliau menerjang dan menarik tangan Bagas. Anak itu kaget dan langsung menangis kencang. Aku mau pulang sama Bunda. Tangisan itu seperti pisau yang mengiris telingaku. Aku langsung menarik Bagas. Bu, lepaskan anak saya. Kamu yang minggir. Suasana menjadi kacau. Para guru mencoba melerai. Bagas menangis histeris, wajahnya merah karena takut. Aku belum pernah melihatnya sepanik ini. Tepat saat itu, dari pintu terdengar suara Bapak Agus. Wati, hentikan. Semua menoleh. Bapak Agus berdiri di ambang pintu terengah-engah. Di belakangnya ada Bima. Wajah Bima pucat pasi melihat Bagas menangis. Bagas, anak itu begitu melihat ayahnya justru semakin erat memelukku. Saat itulah aku melihat dengan jelas luka di mata Bima. Bukan karena aku, tapi karena untuk pertama kalinya anak kandungnya sendiri takut pada keluarganya. Bapak Agus menarik paksa tangan Ibu Wati. Kamu sudah gila, dia masih kecil. Ibu Wati menangis. Aku begini demi siapa? Aku cuma mau mempertahankan cucuku. Mempertahankan bagaimana kalau sampai membuatnya menangis seperti itu. Bapak Agus jarang sekali meninggikan suara, tapi hari itu suaranya bergetar karena marah. Bima berdiri kaku lalu menoleh padaku. Kirana, aku minta maaf, aku tidak menjawab. Karena saat itu semua permintaan maaf terdengar hambar di hadapan tangisan Bagas, aku menunduk memeluk anakku. Bagas, anak baik. Bunda ajak pulang.
Ya, tapi Bagas masih terisak. Aku tidak mau nenek bawa aku pergi. Kalimat polos itu membuat seluruh ruangan hening. Ibu Wati tertegun. Mungkin beliau tidak menyangka cucu yang selalu diklaimnya disayangi itu ternyata begitu takut padanya. Bapak Agus memejamkan mata lelah. Bima memalingkan wajah, tangannya terkepal erat. Aku menggendong Bagas. Anak itu sudah besar, cukup berat, tapi aku tetap menggendongnya seperti dulu. Karena ada saat-saat di mana anak-anak lebih butuh rasa dilindungi daripada penjelasan apapun. Sebelum pergi, aku menoleh pada Ibu Wati. Ibu tahu apa yang paling menyakitkan? Beliau mendongak. Bukan ibu mengambil uang saya, tapi ibu menyeret anak sekecil ini ke dalam pertarungan orang dewasa, wajahnya pucat. Aku melanjutkan, suaraku tercekat tapi jelas. Nanti kalau Bagas besar, yang akan dia ingat bukan siapa memberinya berapa banyak uang. Dia akan ingat hari ini, saat dia paling menangis dan ketakutan, apa yang telah dilakukan orang dewasa padanya. Selesai berkata, aku menggendong Bagas dan langsung pergi. Sepanjang jalan pulang, dia terus memeluk leherku. Sampai di rumah, butuh waktu hampir 1 jam untuk menenangkannya hingga tertidur. Anak itu bahkan dalam tidurnya masih menggenggam bajuku erat seolah takut aku hilang. Aku duduk di samping tempat tidurnya, menatapnya dan air mataku mengalir tanpa kuadari. Dulu aku banyak bersabar karena berpikir menjaga keluarga yang utuh adalah yang terbaik untuk anak. Tapi sekarang aku sadar rumah yang tidak damai, hanyalah sangkar yang mengurung masa kecil. Sekitar jam 10 malam, ponselku bergetar. Pesan dari Bima Kirana, aku sudah pindah dari rumah. Aku ingin bertemu denganmu untuk terakhir kali. Ada beberapa hal yang harus aku katakan dengan jujur. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Di luar hujan mulai turun, dan aku tahu pernikahan ini akhirnya akan benar-benar sampai pada babak akhirnya. Malam itu hujan deras. Aku duduk di ruang tamu. Sementara di kamar, Bagas akhirnya tertidur pula setelah ketakutan di sekolah. Pesan Bima masih ada di layar. Aku ingin bertemu denganmu untuk terakhir kali. Aku menatapnya lama, akhirnya menjawab. Baik, mungkin setelah semua ini, aku juga ingin mendengar apa lagi yang bisa dikatakan pria yang pernah kucintai selama 6 tahun itu. Kami bertemu di kafe dekat taman. Tempat Bima dulu melamarku. Hujan masih gerimis. Bima datang lebih dulu, duduk di sudut tampak jauh lebih kurus. Kemejanya kusut, aku duduk di hadapannya. Bima menatapku lama lalu tersenyum sedih. Kamu benar-benar sudah berbeda. Aku menjawab datar. Mungkin karena aku bukan lagi bagian dari keluargamu. Bima menunduk. Aku pantas mendapatkannya. Pelayan datang. Teh hangat untukku, kopi hitam untuknya. Aroma kopi pahit itu mengingatkanku pada awal pernikahan kami. Dulu Bima berbeda. Dia pernah rela menempuh jarak 20 km tengah malam hanya untuk membelikanku puding karamel saat aku ngidam, pernah menungguku lembur di depan kantor, pernah berjanji akan membuatku dan anakku hidup tenang. Manusia memang tidak berubah dalam sehari. Mereka hanya perlahan-lahan membiarkan kelemahan mereka mengalahkan kebaikan mereka. Bima bicara lebih dulu, aku sudah pindah dari rumah. Aku tidak terkejut, dia mengangguk, matanya memerah. Kemarin waktu melihat Bagas menangis, aku baru sadar semuanya sudah keterlaluan. Aku menatap hujan di luar. Seharusnya kamu sadar sejak kamu selingkuh. Bima tersenyum getir. Iya. Lalu dia diam lama baru melanjutkan. Kirana, aku minta maaf. Aku tidak langsung menjawab. Sejak bercerai, aku sudah terlalu sering mendengar kata maaf. Tapi ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Seperti gelas yang pecah, seberapun rapi direkatkan, retakannya akan tetap ada. Bima menatapku, suaranya serak. Aku tahu kamu tidak akan memaafkan. Aku juga tidak berani berharap kita kembali. Aku hanya ingin jujur sekali ini saja. Aku tidak pernah menyangka semuanya akan jadi begini. Lalu kamu menyangkanya bagaimana? Kukira aku bisa menjaga keseimbangan. Aku tertawa hambar. Menjaga keseimbangan dengan cara membiarkanku membiayai seluruh keluargamu. Bima menunduk. Awalnya hanya ibu yang mengeluh susah. Lalu Vino punya utang. Vira minta uang. Aku terus berpikir kamu hebat, kamu bisa mengatasinya. Karena aku bisa, jadi aku harus. Bima tercekat, aku salah. Aku menatap pria di depanku. Hatiku tidak lagi marah. Hanya lelah. Lelah setelah tangis, sakit, dan kecewa sudah habis. Aku bertanya sangat pelan. Bima, hal yang paling menyakitkan bagiku bukan kamu selingkuh. Dia mendongak. Tapi selama bertahun-tahun itu, kamu melihatku kelelahan setiap hari, tapi tetap menganggapnya sebagai kewajibanku. Bima menggenggam cangkir kopinya. Erat, aku tahu. Kamu tidak tahu. Aku tersenyum sedih. Kalau kamu tahu, kamu tidak akan membiarkan ibumu menekanku seperti itu. Tidak akan membiarkan adikmu menganggap uangku sebagai miliknya. Tidak akan membiarkan anakmu sendiri menangis karena takut pada neneknya. Mata Bima benar-benar memerah. Aku minta maaf.
Aku tidak butuh permintaan maafmu lagi. Kalimat itu membuat kami berdua terdiam. Hujan di luar mulai reda. Bima mengeluarkan seberkas kertas dari tasnya. Aku sudah tanda tangan. Aku membukanya. Itu adalah surat pernyataan pelepasan hak atas sengketa aset apapun yang terkait dengan apartemenku. Ditertai juga surat pernyataan bahwa utang Vino adalah tanggung jawab pribadinya. Aku menatapnya, maksudmu? Aku tahu ibuku tidak akan berhenti begitu saja, tapi mulai sekarang aku yang akan menyelesaikan masalah keluargaku sendiri. Aku menatapnya lama. Mungkin ini pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Bima benar-benar mengambil tanggung jawab, bukan bersembunyi di balik kebisuan. Dia tersenyum sangat tipis tapi matanya basah. Kirana, dulu kukira menjadi pria itu cukup dengan mencari uang. Belakangan aku sadar kalau tidak bisa melindungi wanita di sisimu, mencari uang sebanyak apapun tidak ada gunanya. Aku tidak berkata apa-apa. Ada pelajaran yang baru dipahami seseorang setelah kehilangan hal yang paling berharga. Bima melanjutkan, ibu sudah menjual rumah kontrakannya. Aku sedikit terkejut untuk membayar utang Vino. Bapak yang memaksa katanya, keluarga ini tidak bisa terus-menerus menghisap darah orang lain. Aku menghela napas pelan. Pada akhirnya yang menyelamatkan keluarga Prayoga bukan uangku, melainkan saat mereka akhirnya harus bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Bima menunduk sangat dalam. Aku tahu aku tidak pantas mengatakan apa-apa lagi. Hanya terima kasih karena pernah tulus padaku. Mendengar kalimat itu, hatiku masih terasa sakit, bukan karena masih cinta, tapi sakit untuk diriku sendiri di masa lalu. Gadis yang pernah memikul semua beban, yang pernah berpikir asal berusaha sedikit lagi, dia akan lebih dicintai. Setelah pertemuan itu, Bima tidak pernah menggangguku lagi. Dia pindah ke sebuah kos di dekat kantornya, dan setiap akhir pekan datang menjemput Bagas tepat waktu. Ibu Wati juga tidak pernah lagi muncul di depan sekolah. Kudengar setelah menjual rumah, beliau jatuh sakit cukup lama. Dan Vino akhirnya harus menjual mobil mewahnya untuk membayar sisa utang. Setiap orang harus membayar harga dari pilihannya masing-masing. 3 bulan kemudian, suatu sore di akhir pekan, aku sedang duduk di balkon melipat pakaian Bagas. Ketika anak itu berlari keluar dan memeluk leherku, "Bunda, aku suka rumah kita yang sekarang." Aku tertawa, "Kenapa?" Karena Bunda jadi lebih sering senyum. Aku terdiam lalu tanpa sadar menatap pantulan diriku di kaca jendela. Benar juga, aku lebih sering tersenyum. Dulu kukira kebahagiaan itu adalah menjaga keluarga tetap utuh, menahan diri agar anak punya ayah dan ibu. Tapi setelah semua ini, aku sadar yang paling dibutuhkan anak-anak bukanlah rumah yang ramai, melainkan tempat di mana tidak ada tangisan, tidak ada ketakutan, dan tidak ada orang yang harus hidup dengan mengorbankan dirinya sendiri. Aku memeluk Bagas, mencium rambutnya. Di luar matahari sore keemasan menyinari balkon kecil kami. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatiku benar-benar damai. Para pembaca yang budiman, hidup ini terkadang aneh. Orang yang baik seringkali terlalu memikirkan orang lain hingga lupa bahwa hatinya sendiri juga bisa terluka. Mereka takut orang tua sedih, takut anak kekurangan, takut keluarga hancur sehingga terus-menerus mengalah. Tapi mengalah tidak selalu menjaga kedamaian. Ada kesabaran yang semakin lama semakin membuat orang lain terbiasa untuk menyakiti kita. Bakti pada orang tua adalah hal yang mulia. Sebagai anak, menantu, atau siapapun, kita tentu ingin orang tua hidup tenang di hari tuanya. Tapi berbakti bukan berarti membiarkan orang lain menjadikan ikatan keluarga sebagai alasan untuk memaksa, menuntut, atau memanfaatkan. Sebuah rumah tangga yang langgeng harus dibangun di atas kasih sayang dua arah. Yang muda tahu menghormati, yang tua juga tahu menjaga martabat anak cucunya dengan keadilan dan kelapangan dada. Uang pada dasarnya hanyalah benda. Hari ini bisa ada, besok bisa tiada. Tapi cara kita memperlakukan satu sama lain di saat sulitlah yang akan membekas paling lama. Satu kalimat yang baik bisa menghangatkan seumur hidup, tapi satu tindakan egois, satu pengkhianatan, terkadang butuh sisa hidup untuk menebusnya. Banyak orang berpikir menang dalam keluarga berarti mendapatkan uang, rumah, atau bagian yang lebih banyak. Padahal kemenangan terbesar seorang manusia adalah menjaga harga diri dan kedamaian hatinya. Dan kekalahan paling menyakitkan adalah ketika pada akhirnya anak cucu menatap kita dengan rasa takut atau kecewa. Melalui cerita ini, semoga kita semua mengerti bahwa menjadi orang baik itu tidak salah. Tapi jangan biarkan kebaikan kita menjadi sesuatu yang wajar untuk dimanfaatkan. Menyayangi orang lain itu perlu, tapi menyayangi diri sendiri juga wajib. Karena ketika seseorang masih tahu cara menjaga martabatnya, membela apa yang benar, dan bangkit setelah terluka, saat itulah hidupnya baru benar-benar dimulai.